Tidak berlama-lama, kita sambut Dr. Ning. Apakah sudah ada di sini? Sudah dibuka? Oke, ini Dr. Ning halo. sudah ada ya. Halo Dr. Ning. Bagaimana hari ini, Dok? Baik. Tadi pagi udah sibuk ya. Sudah dengan para senior gitu kalinya dengan acaranya yang padat banget. Dr. Ning, sebelumnya mungkin kita coba mau tahu nih, Dr. Ning kan sudah mungkin kalau pertama kali jadi dokter nggak kepikiran untuk jadi health educator kali ya, Dok? Kita jadi dokter biasanya nggak pernah kayak di belakang meja, di belakang kamar gitu ya, Dok. Sekarang harus menjadi health educator, menjadi influencer. Gimana tuh, Dok, ceritanya kok bisa jadi kayak gitu, Dok? Ya, sebenarnya dokter itu nggak cuma kuratif ya, Mbak Tessa ya. Jadi dokter itu kan juga ada preventifnya. Jadi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ya. Jadi kita tuh sebetulnya harus bisa semua. Memang dulu peran edukatif, peran-peran edukasi itu biasanya diambil sama dokter-dokter puskesmas tuh. Itu mereka kan sering ngasih penyuluhan gitu ya. Puskesmas, posyandu yang benar-benar ada di daerah masing-masing gitu. Cuman sekarang ini kalau saya tahun lalu itu kebetulan nggak tahu ya kayak kepanggil aja gitu karena banyak banget hoax di WA grup saya sih waktu itu WA grup keluarga saya. Padahal di grup itu juga Om, Pak D gitu juga bukan orang yang tidak berpendidikan gitu. Tapi kenapa mereka mudah ya percaya dengan informasi-informasi yang seperti itu gitu. Jadi ya ada kayak gemes gitu ya, rasa awal itu gemes ini kenapa ya kok bisa percaya. Jadi terus awalnya ya cuman sebenarnya pingin mengcounter hoax-hoax yang ada di WA grup keluarga sendiri. Kebetulan kan memang mungkin karena bidangnya kesehatan, jadi saya lumayan banyak tahu lah ya gitu. Jadi ya berangkat dari situ, akhirnya nyoba tuh edukasi di media sosial. Saya tuh dulu nggak aktif sama sekali di Instagram. Saya nggak suka posting foto. Saya bukan tipe orang yang narsis gitu ya. Saya nggak pernah posting-posting ya. Paling kadang-kadang banget kalau pas ada momen itu baru posting gitu ya. Tapi ya sejak edukasi itu saya coba sih karena punyanya cuma Instagram ya pakailah itu Instagramnya. Awalnya cuma 1, 2 bikin video juga jelek banget ya, amatir banget dulu masih jelas-jelasin masalah rapid test antibody, dulu itu sudah mulai jelasin, tapi kok banyak yang share, banyak yang merasa terbantu gitu dengan informasi saya. Ya udah akhirnya jadi berlanjut ya, karena hoaxnya juga nggak selesai-selesai. Mungkin nanti kalau hoaxnya berhenti, baru saya betul-betul nggak aktif lagi kali ya di Instagram. Jadi selama saya aktif, hoax itu ada terus gitu. Kayaknya susah tuh, Dok. Pasti ada pro dan kontra yang hoax-hoax itu pasti ada terus gitu. Dan kita sangat berterima kasih banget Dr. Ning bisa memberikan edukasi yang benar gitu, yang pasti yang banyak sekali orang-orang awam itu yang melihat jadi mau nggak mau memfollow dokter dan mencari tahu malah dokter Ning yang mana, dokter Ning yang mana, dokter Ning ngomong apa nih? Kalau dokter Ning ngomong begini berarti baru saya percaya gitu. Jadi ini banget, jadi saya sebenarnya sih kita jadi terbantu juga sih untuk menjelaskan karena ada bukti-bukti ilmiah dari Instagram dokter sih gitu ya, Dok. Dan kalau kita ngelihat ini kan kayaknya ada dua topik besar nih yang 2 hari ini dokter benar-benar lagi hot nih. Kayaknya marah-marah gitu ya, Dok. Kenapa tuh, Dok? Kayaknya kenapa kok sekarang ini Indonesia jadi nomor 1 ya, penyumbang terbesar kasus COVID nih di dunia. Ya, penambahannya ya sebenarnya. Kalau total kasus kita nggak mungkin paling tinggi karena tes kita nggak pernah tinggi gitu. Jadi kalau penambahan kita sempat nomor 3 ya kemarin, terus sekarang nomor 1 gitu. Ya sebenarnya yang saya mau edukasikan atau mau saya ingatkan sebenarnya ya ke masyarakat itu, karena kita lihat yang simpang siur itu nantinya yang disalahkan varian virusnya ya. Oh ini variannya ganas nih, oh ini variannya begini gitu ya. Terus juga nyalain vaksinnya, ini gara-gara vaksin malah kena semua nih, gara-gara begini. Nah itu kan menyalahkan keadaan terus ya. Jadi kita tuh kayak nggak pernah introspeksi gitu loh. Kenapa sih kok hal ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa negara lain itu sudah mulai beranjak ke arah normal, tapi kok kita belum? Harusnya itu kan kita ngaca ya, apa sih yang salah dari negara kita? Yaitu yang sebenarnya saya ingin ingatkan gitu, karena kalau kita menyalahkan varian itu nggak adil banget, karena virus itu nggak punya. Jadi jangan dibayangin virus itu terus tiba-tiba mereka itu ngajak
pertemuan antar virus, ayo kita serang manusia, ayo kita bikin konspirasi untuk menyerang spesies manusia supaya kita nanti yang kita yang menguasai dunia gitu ya. Kalau di film kan begitu, tapi ini enggak gitu loh. Virus ini nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya sayap, bahkan nggak punya otak gitu. Dia hanya punya kesempatan, pokoknya dia ingin hidup aja. Tiap dia masuk ke dalam sel tubuh manusia, dia akan memperbanyak diri supaya keturunannya tetap stay di dunia gitu ya. Itu aja sebetulnya yang dia inginkan. Nah, yang memberi kesempatan ini kan manusia. Karena sel itu yang punya kita, sel tubuh itu yang punya kita. Kalau kita buka pintu lebar-lebar dia masuk, ya dia akan berubah menjadi macam-macam karena itu memang terjadi secara alami ya. Jadi virus itu mutasi bukan sesuatu hal yang baru. Semua virus ya, kita nggak cuma bicara COVID ya. Semua virus itu pasti akan bermutasi karena prinsipnya dia ingin beradaptasi dengan lingkungannya, dia harus bertahan hidup. Jadi mutasi itu seperti mekanisme adaptasinya dia. Makanya bisa berubah menjadi ini, menjadi itu. Dan itu sangat random. Jadi nggak bisa dia merencanakan jadi varian Delta gitu, yang akhirnya sekarang merepotkan manusia gitu ya. Nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mutasi virus COVID ini dari sejak awal munculnya di Wuhan, itu sudah ada 1.000 lebih varian. Tapi yang benar-benar merugikan manusia ini nggak sampai 15 varian. Jadi dikit banget sebetulnya ya. Jadi itu hanya by chance aja. Jadi karena kesempatan, mereka ada kesempatan, jadi mereka bisa bermutasi secara random. Dan kebetulan ini yang sekarang ini Delta, mereka bermutasi menjadi virus yang lebih mudah menular ya, itu yang utama ya. Akhirnya lebih mudah menular, lebih cepat menyebabkan penyakit itu menyebar di masyarakat. Jadi gitu sih prinsipnya. Jadi yang ingin saya ingatkan tuh sebenarnya itu. Harusnya manusia introspeksi kenapa virus ini bisa jadi dominan. Padahal bulan lalu, bulan April pun sebenarnya virus ini ada di Indonesia, tapi belum jadi dominan. Selama tidak dominan itu sebetulnya nggak masalah, karena dia tidak akan menyebabkan peningkatan kasus yang mendominasi. Tapi per bulan Juni awal dia sudah jadi dominan. Nah, kenapa dari tidak dominan jadi dominan? Ya karena disebarkan oleh manusia gitu. Itu yang manusia harus ingat. Jadi kenapa kok bisa? Kadang kan kok bisa ya begini, padahal sudah vaksin, sudah ini, nyalahkan vaksinnya sekarang ya. Padahal perilaku manusianya nggak diubah nih. Jadi apakah protokol kesehatannya masih pada abai ya kan? Terus masih kerumunan, mobilitas juga nggak dibatasin. Terus vaksin juga kita cakupannya masih rendah sekali, masih ada di sana sini penolakan vaksin, distribusi vaksin juga nggak baik ya. Jadi itu yang sebenarnya mau saya ingatkan gitu loh, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan dekat keadaan terus, tapi bagaimana perilaku kita, sebenarnya sumbernya ya kita sendiri gitu. Mungkin itu kali yang 2 hari ini. Iya dok, itu ya memang yang kali ini memang yang heboh itu yang bikin di mana-mana kita lagi was-was, kadang-kadang sampai ikutan sesak napas tuh gara-gara si Delta ini kan. Kayaknya hoaxnya ataupun juga info-info yang beredar itu nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah, mau gimana gitu, sampai kita bingung gitu. Kebetulan memang di komunitas kami ini ada beberapa, ada yang keluarganya yang menderita COVID, yang saat ini sedang menderita COVID, ataupun juga sista kita sendiri yang menderita. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan sudah banyak sekali sih, Dr. Ning. Nanti kita coba bahas satu-satu ya. Nah, yang tadi Dr. Ning udah menyebutkan bahwa kita ini sebenarnya kan pasti banyak juga yang sudah diam di rumah nih, yang terkurung. Udah bertahun sejak Maret tahun lalu kayaknya. Udah terkurung di rumah terus gitu. Kayaknya nggak kemana-mana. Tapi kok bisa aja gitu kena juga nih si virus Delta ini. Makanya ada image bahwa jangan-jangan si varian Delta ini memang benar-benar ganas ya? Atau gimana nih dok? Iya, makanya kalau sebenarnya kalau disebut ganas itu juga aneh ya, karena virusnya itu nggak punya gigi taring gitu ya, kan nggak. Jadi gini ya, dia punya kemampuan, memang dia lebih cepat menular ya. Jadi mutasi yang terjadi di spike ya, mungkin pasti udah tahu semua ya, gambaran dari virus COVID itu pasti udah tahu semua ya, kayak gini ya. Kan nggak ada matanya ya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya gitu. Cuman ini memang yang menonjol ini, yang kita sebut spike ini adalah istilahnya kayak kunci masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi nanti di sel tubuh kita itu ada gemboknya, ini kuncinya. Jadi kalau pas dia masuk gitu ya. Nah, untuk varian Delta ini ada mutasi di sini, di spike ini. Di spike-nya dia itu ada mutasi dan semakin
ditambah magnet gitu ya. Jadi dia hanya menyentuh sedikit reseptor atau menyentuh sedikit pintu sel itu dia langsung masuk. Beda dengan yang sebelumnya. Jadi yang ini tuh dia 5 sampai 6 kali lebih mudah masuk ke dalam. Saya mana ya datanya. Nah, ini. Jadi ada beberapa jenis mutasi di varian Delta itu bisa masuk ke dalam sel inang 5 sampai 6 kali lebih cepat. Atau lebih ya, jadi mendorong 5 sampai 6 kali masuk gitu loh. Jadi kayak kalau kesenggol dikit aja tuh udah bisa langsung masuk. Makanya itu yang kenapa varian Delta itu mudah sekali dan tidak membutuhkan banyak virus untuk menyebabkan kita sakit. Jadi kalau bayangannya itu ya, ilustrasinya, misalnya dulu kita tuh pakai masker biasa gitu ya, pakai masker biasa, virus yang dulu itu butuh 10 dosisnya supaya menyebabkan kita sakit. Jadi harus kemasukan 10 virus nih supaya seseorang tuh jadi sakit. Terus kita pakai masker kan. Nah, pakai masker virus yang masuk cuma 8. Akhirnya kita nggak sakit gitu. Nah, untuk Delta ini dia hanya butuh 5 virus aja kita udah sakit. Jadi kalau kita tetap menggunakan masker seperti sebelumnya caranya, tetap 8 yang masuk. Akhirnya kita tetap sakit karena yang Delta ini cuma butuh 5. Itulah kenapa sekarang sangat mudah orang itu tertular. Ya, biasanya titik lengahnya itu ya kalau orang ini sudah stay at home dan lain-lain pasti ada paling tidak salah satu anggota keluarganya yang masih kerja di luar. Itu pasti salah satu titik lengah karena kalau dia masih keluar dia masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia stay di rumah terus tertular, dia betul-betul nggak pernah interaksi dengan siapapun, nggak mungkin. Karena virus ini hanya dipindahkan oleh manusia. Kan nggak mungkin juga kita nggak membeli misalnya barang-barang kebutuhan pokok. Kita pasti keluar, ya kan? Atau kalaupun pakai Gojek, kita interaksi loh sama Pak Gojeknya gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kita itu betul-betul hidup sendiri tanpa sosialisasi sama orang itu nggak mungkin. Jadi kalau ditanya kenapa yang sudah di rumah masih bisa kena, selama dia masih ada interaksi dengan siapapun yang di luar rumahnya, pasti akan bisa terkena. Ya kan kita nggak tahu siapa yang membawa gitu kan. Karena ini kan virusnya betul-betul hanya dipindahkan oleh manusia. Misalnya ada keluarga berkunjung ke rumah, justru itu titik lengah yang paling sering diabaikan, keluarga dan teman ya. Jadi oh ini teman dekatku nggak mungkin sakit, ngobrol, makan bareng, buka masker, itu paling sering terjadi titik lengah di situ. Keluarga pun seperti itu. Kadang keluarga karena orang tua mungkin ya beda rumah, terus berkunjung gitu, orang tua aku nggak mungkin sakit nih, anakku nggak mungkin sakit, makan bareng ya, buka masker. Nah itu biasanya justru titik tengah di situ. Jadi di rumah saja itu kalau belum tentu tidak terkena selama Anda berinteraksi dengan orang yang memang tidak di rumah Anda gitu. Tapi nggak mungkin sekarang juga orang juga bekerja, kan nggak ada yang di rumah terus ya. Ya paling beli tapi kan kita seperti ini saya rasa virus udah di mana-mana ya. Jadi ya udah sulit kalau kita tanya ini saya kena dari mana, udah nggak usah dipikir gitu. Kalau udah kena ya udah fokus untuk sembuh aja. Karena kalau kita cari ini lokasinya di mana jelas nggak mungkin. Kita aja lihat virusnya nggak bisa gitu. Iya, betul banget dok. Berarti termasuk juga kalau misalnya kita tinggal di apartemen, berarti kemungkinan untuk terpapar malah lebih tinggi daripada rumah biasa ya dok ya. Karena kalau di apartemen kan tuh lift ataupun juga area lobby itu dipakai untuk Iya bersama-sama ya juga dok ya. ya. Jadi akan lebih gampang sekali malah penularannya ya. Meskipun kita nggak ketemu orang lain, semua ada di kotak-kotak kita di apa kotak-kotak loker gitu pun juga tetap ada kemungkinan bisa Iya, tertular ya dok ya. kalau di ruangan tertutup sementara ini untuk Delta ini memang banyak laporan kasus ya. Ini salah satu contoh yang saya bikin rangkumannya ini dari Australia kemarin di New South Wales itu ada penularan di suatu mall. Jadi ada penularan di suatu mall. Kita tahu mall itu kan pasti sirkulasinya ya tertutup ya, dia tempat tertutup gitu. Nah di sana itu ada 3 kasus yang menarik. Jadi ada orang yang tertular dengan virus yang sama. Jadi mereka melakukan genomic sequencing namanya ya. Jadi virusnya itu identik, artinya betul-betul saling menularkan. Tapi ketiga orang ini nggak pernah kontak fisik, kenal pun tidak. Bahkan bertemu muka pun ya paling mereka juga lupa, jadi kayak papasan. Makanya sempat ada ini ya, sempat ada bilang, oh apakah COVID ini menular hanya dengan berpapasan gitu. Tapi yang harus diingat bahwa kejadian ini semua terjadi
pada orang yang tidak bermasker kewajiban untuk pakai masker. Jadi mereka ada yang pakai masker, ada yang enggak. Dan yang tertular ini adalah yang tidak pakai masker. Jadi lucunya itu mereka nggak pernah ketemu, cuman papasan, lokasinya juga sebenarnya jauh 20 meter, tapi satu ruangan, artinya satu mall gitu. Bahkan yang 12 jam kemudian datang ke mall yang sama bisa tertular juga. Jadi ada dugaan memang virus ini kemungkinan airborne-nya bisa bertahan lama juga. Ini yang ilmuwan juga masih belum tahu, masih misteri. Apa benar dia bisa bertahan lama? Karena dari kasus yang di New South Wales ini, 12 jam setelah orang yang sakit itu pulang, ada orang yang datang juga ke mall tersebut kena juga virus yang sama. Padahal orang yang sakit sudah pulang 12 jam yang lalu gitu. Artinya kan dia menghirup udara yang sama. Udara ini tidak berganti. Makanya sekarang yang difokuskan pada varian Delta ini yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan kualitas masker kita yang pertama. Yang kedua adalah ventilasi. Jadi ventilasi itu adalah kunci untuk menurunkan konsentrasi airborne. Jadi kayak di ruangan-ruangan tertutup gini harus ekstra hati-hati. Tapi orang ini nggak pakai masker. Ya, kalau pakai masker pasti kejadiannya beda. Belum tentu dia tertular. Makanya itulah pentingnya masker. Jadi ini kejadiannya semua terjadi pada orang-orang yang tidak pakai masker. Jadi secepat itu dan lebih membuktikan lagi, memperkuat bukti bahwa memang bisa terjadi penularan airborne pada varian Delta ini. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, terutama yang ruangan tertutup ya, di ruangan yang tidak ada pergantian udara, nah itu baru bisa terjadi. Iya dok. Ini ada yang kemarin ada yang nanya juga sih, ada salah satu pertanyaan, apakah benar vaksin virus ini adalah virus airborne? Karena kalau airborne berarti kan ada di udara. Nah kalau tetangga ada yang positif, jangan-jangan nanti kalau saya buka pintu nanti masuk ke tempat rumah saya ini dong. Gini mikirnya, itu banyak yang nanya ya. Kalau ada tetangga yang isoman gitu ya, apakah saya harus menutup pintu rumah? Nah sekarang logikanya begini. Kalau misalnya ventilasi ini kan tujuannya supaya udara itu berganti ya. Kita bayangin ada sekelompok airborne atau sekelompok droplet yang infeksius gitu di dalam suatu ruangan. Kalau kita buka jendelanya, kita buka pintunya ke arah luar gitu ya, kan pasti akan berganti tuh udaranya. Akhirnya konsentrasi 10 ini pasti turun. Ya kan, konsentrasi itu kan 10 per 1 liter udara gitu. Kalau misalnya itunya berganti, mungkin jadi tinggal 1, tinggal 2 ya, sangat rendah ya konsentrasinya jadi turun. Nah, kalau di outdoor, di luar, maksudnya di lokasi terbuka, itu kan udaranya sangat besar. Jadi kalau kita dulu belajar konsentrasi, itu untuk menurunkan konsentrasi kan harus diencerkan. Ya, diencerkannya ya kalau di outdoor jelas udaranya dengan volume yang sangat luas, dia pasti konsentrasinya rendah. Jadi tetap lebih aman Anda buka jendela atau buka pintu atau ventilasi rumah Anda, meskipun tetangga Anda ada yang positif. Karena kalau Anda tutup, apa yakin nggak ada udara yang masuk lewat sela-sela pintu, atau mungkin Anda buka pintu sebentar ada udara masuk, lalu kebetulan ada droplet infeksius yang justru numpuk di rumah Anda nggak buka ventilasi, malah lebih berbahaya. Tapi kalau Anda buka, meskipun ada yang masuk, dia konsentrasinya akan rendah. Jadi itu logikanya. Karena nggak mungkin kan kita tutup pintu atau jendela rumah kita, tapi nggak ada udara masuk sama sekali dari luar, justru dari sela-sela itu kan kita nggak mungkin menghalangi juga. Nah itu malah berbahaya kalau kita tutup rapat, karena kalau ada yang masuk akan numpuk di dalam, nggak bisa keluar gitu. Makanya lebih baik tetap dibuka. Itu tujuannya untuk menurunkan konsentrasi, yaitu pengenceran udara itu tadi. Jadi itu tetap lebih aman daripada Anda numpuk di dalam rumah ditutup seperti itu. Iya. Ya. Dok, tadi dokter menyinggung tentang masker nih. Jadi kan kemarin ada kita juga dengar bahwa pemakaian masker sebaiknya adalah 2 lapis. Nah, ini ada beberapa juga yang masih bingung bagaimana cara membuat 2 lapisnya, apakah dengan yang sama ataupun juga yang seperti apa, karena kan ada beberapa jenis masker nih yang beredar di pasaran ya saat ini. Ya, jadi tadi yang saya sarankan memang kita harus upgrade ya. Upgrade masker itu artinya kita harus pastikan kualitas masker kita baik. Jadi kualitas masker itu dilihat dari 2. Yang pertama, masker itu kalau dipakai di wajah kita harus fit. Jadi masker ini sebenarnya seperti jodoh, cocok-cocokan. Nggak semua orang bisa cocok dengan masker yang mereknya sama atau bentuknya sama. Itu tidak selalu, karena bentuk wajah orang beda ya. Jadi kita harus cari masker yang memang fit di wajah kita. Fit itu artinya nggak ada gap sama sekali, jadi nggak ada udara yang keluar masuk. Biasanya kalau masker medis yang seperti ini biasanya masih ada gap di pipi biasanya. Kalau saya ya, biasanya di pipi pasti masih ada loss-nya gitu. Nah ini yang harus kita upgrade. Caranya bisa dengan disimpul nih kayak gini, ya, jadi di knotting gini atau
dia ditambahi dengan masker kain. Tujuannya masker kain ini untuk menutupi kekurangan masker medis yang biasanya ada di pipi itu. Karena kalau yang filtrasinya, jadi yang kedua setelah fit itu kita harus lihat kemampuan filtrasinya. Nah, untuk kemampuan filtrasi kalau masker medis ini sudah teruji karena dia memang cuman fitnya yang kurang baik. Makanya fitnya harus kita perbaiki entah dengan cara ini atau cara ini. Makanya kalau misalnya didobel, masker medis kayak gini didobel itu nggak bermanfaat karena kalau fitnya tidak akan terbantu dengan double masker yang sama. Jadi tetap ada gapnya. Akhirnya tidak upgrade maskernya meskipun double ya. Terus atau masker kain yang double. Biasanya masker kain ini kan kita nggak punya standarnya masalahnya ya masker kain itu. Tapi yang penting adalah kita harus pilih yang bahannya minimal katun 3-4 lapis. Jadi kalau kita nggak ada standarnya, kita double, ini juga agak riskan karena kita nggak tahu kemampuan filtrasinya. Makanya ini saling melengkapi. Kalau kita mau double, yang di dalam tuh filtrasinya dengan menggunakan masker medis, luarnya kita pakai masker kain untuk memperbaiki fit dari masker medisnya. Atau kalau misalnya mau pakai satu masker aja, pilih yang kerapatan filtrasinya udah tinggi, kayak KF94 atau KN95. Kalau N95 jangan, karena untuk tenaga medis ya, jadi KF94 atau KN95 itu nggak perlu didobel lagi karena dia memang sudah didesain fit di wajah dan juga kerapatan filtrasinya baik 94-95 itu. Itu caranya untuk upgrade. Jadi tidak selalu double. Double pun ada caranya ya. Seperti itu. Oke dok, ya ini kayaknya menjawab semua kebingungan kita ya mengenai pakai masker yang benar seperti apa nih. Nah, dok sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya kasus COVID ya dok ya. Jadi kan ada beberapa yang untuk memastikan kita positif atau negatif itu ada yang menggunakan swab antigen, ada yang menggunakan PCR. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan mengenai seberapa akurat sih kalau kita menggunakan hanya swab antigen. Terus kalau sudah dengan swab antigen, masih perlu lagi nggak sih dikasih PCR? Nah, nanti nyambung deh mungkin setelah jawaban dari dokter. Ada lagi pertanyaan yang masih mengikuti itu. Saya punya gambar sebentar, carinya dulu ya. Ini. Nah ini. Ya, jadi ini adalah gambar yang jelas banget menunjukkan apa bedanya antigen dan PCR dan kapan sih sebenarnya kita itu periksa gitu ya. Tapi sebenarnya ini pusing sih kalau kita yang nggak pernah tahu terus kita mikirin ini ya. Kadang-kadang pasti pusing. Tapi mungkin yang punya latar belakang medis gitu ya, mungkin lebih paham. Jadi kalau memang sulit dipahami, lebih baik kita konsulkan ke dokter waktu kita mendapatkan hasil gitu. Jadi begini, tiap alat itu selalu punya tingkat akurasi. Jadi nggak ada alat diagnostik yang akurasinya 100%. Jadi dia bisa mendiagnostik benar-benar 100% betul, itu nggak ada. Jadi tiap alat itu ada yang namanya sensitivitas dan spesifitas. Di mana sensitivitas itu dia menunjukkan seberapa besar dia bisa mendeteksi orang yang benar-benar positif di antara orang-orang yang dicurigai sakit. Lalu spesifitas itu di mana kemampuannya untuk mendeteksi orang yang betul-betul negatif di antara orang-orang yang memang dikira sakit itu gitu. Jadi semakin sensitif dia akan semakin bisa menyaring orang yang benar-benar sedang sakit, dan semakin spesifik dia akan semakin bisa mendiagnosis suatu penyakit. Jadi satunya itu untuk screening, satunya untuk diagnosis ya. Nah, untuk antigen itu dia sensitifnya atau dia bisa menangkap positif itu hanya pada kondisi di mana virusnya sedang banyak. Nah, ini yang disebut puncak viral load. Jadi di puncak viral load ini antigen baru positif. Padahal perjalanan penyakit itu jumlah virus pasti sebelumnya sedikit kan. Lama-lama dia berkembang biak tambah banyak, terus sampai di puncak ini menimbulkan gejala biasanya. Terus ini dia dideteksi antigen positif. Tapi pada saat dia masih kadarnya atau jumlah virusnya belum sebanyak ini, sebenarnya dia udah sakit di sini. Nah ini kalau dideteksi antigen masih negatif. Jadi makanya kadang-kadang orang punya gejala flu gitu ya, cek antigen negatif, oh saya bukan COVID nih, padahal mungkin dia ceknya di sini nih. Mungkin kalau diulang lagi 2-3 hari dia udah positif di sini. Makanya hati-hati dengan interpretasi hasil swab antigen yang negatif 1 kali. Kalau ada gejala ya.
Karena kalau ada gejala, antigen ini sebenarnya sensitivitasnya sudah menyerupai PCR. Sudah pernah diuji validasi ya dengan PCR, pada saat dia betul-betul menghasilkan hasil positif, itu artinya virusnya banyak, dia sebenarnya nggak perlu diulang PCR lagi. Karena sensitivitasnya sudah sama dengan PCR. Gitu. Nah, kapan kita harus ulang PCR? Nah, contohnya tadi tuh, misalnya kita gejala flu ya, kita curiga nih jangan-jangan saya COVID, terus swabnya negatif. Ini boleh kalau mau dikonfirmasi dengan PCR. Apa betul saya negatif? Karena PCR itu sejak awal kita terpapar, sedikit sekali virusnya dia udah positif. Cuman jeleknya PCR ini dia bisa sampai 3 bulan itu positif terus. Padahal setelah 10-14 hari itu kalau pada kondisi ringan, sebenarnya kita udah sembuh dan udah nggak nular. Jadi meskipun PCR-nya positif, itu sebetulnya kita udah sembuh. Itu kekurangannya PCR. Jadi PCR itu bisa positif terus sampai 3 bulan. Makanya tidak dianjurkan untuk digunakan evaluasi kesembuhan. Karena akan positif terus. Padahal orangnya udah nggak nular, udah badannya udah fit, tapi tetap diisolasi terus gitu ya. Padahal dia positif itu sudah nggak nular setelah 2 minggu. Itu kekurangannya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Terus kalau swab negatif juga, swab antigen juga nggak boleh dipakai untuk evaluasi kesembuhan juga. Karena masa penularan dari COVID ini sebenarnya 10-14 hari saja pada COVID ringan. Kalau misalnya kita gejala sudah mulai membaik ya di hari ke-9 gitu, terus kita cek swab atau di hari ke-8, terus kita cek swab antigen negatif, ya langsung dibilang, oh saya sembuh, padahal belum sampai 10 hari. Itu artinya dia masih nular. Dan di sini dia bisa menyebabkan swab antigen negatif karena virusnya jumlahnya sudah turun lagi. Karena sudah mulai dilawan oleh antibodi. Jadi ini yang mungkin yang kadang masih sulit sekali dipahami masyarakat. Karena ini ada spektrum namanya. Kadang-kadang masyarakat kita itu mintanya kalau enggak iya, ya tidak gitu. Padahal sulit kalau kita bicara masalah diagnosis, masalah tes seperti ini, sangat spektrum. Kok bisa swab antigen negatif kok COVID? Wah ini di COVID kan gitu ya. Padahal secara teori memang bisa kejadian seperti itu karena antigen itu sangat tergantung jumlah virus. Jadi kalau jumlah virusnya awal masih belum tinggi, dia akan menunjukkan negatif, atau dia sudah lewat masa puncaknya, sudah turun jumlah virusnya, ya dia akan menunjukkan negatif juga. Tapi belum tentu di sini dia sudah sembuh. Kita harus lihat gejalanya juga. Kalau masih gejala batuk-batuk kayak gitu ya, jangan keluar isolasi dulu, ya dia masih nular gitulah. Jadi bukan berarti tes itu adalah satu-satunya patokan seseorang itu sembuh atau seseorang itu terdiagnosis, itu nggak bisa. Makanya kalau memang ini sulit, ya kalau kita punya hasil, mendingan dikonsultasikan aja ke dokter. Jadi nggak pusing sendiri gitu loh. Jadi biar yang mikir dokternya. Karena kalau kayak gini pusing, kan makanya ya banyak isu kan pengcovidan itu ya karena tidak paham dengan seperti ini. Makanya yang PCR positif, terus tuh kadang juga ada nih dokter yang nggak memperbolehkan orang itu keluar isolasi sampai negatif. Ya itu sama, dokternya mungkin juga nggak paham kalau PCR ini bisa mendeteksi lama sampai 3 bulan. Kan kasihan, dia udah sembuh, disuruh isolasi terus karena PCR-nya yang positif. Padahal PCR positif ini kalau di posisi sudah penyintas, itu dia sudah tidak menular. Gitu. Ya inilah yang sekarang masih kita hadapi sih di masyarakat. Jadi mengedukasi ini saya dari 1 tahun yang lalu juga harus diulang-ulang gitu. Karena memang sulit ya untuk memahami, karena mungkin nggak terbiasa di situ. Gitu. Iya dok, apalagi dengan biaya dok juga. Kalau di PCR Ya. berulang-ulang lumayan mahal. Betul. Makanya saya selalu ngasih tahu, kalau misalnya kamu nggak ada biaya, mendingan isolasi, itu paling aman. Udah isolasi sampai sembuh, sampai gejala hilang, udah itu aman. Karena isolasi itu kan prinsipnya untuk melindungi orang lain, ya kan? Kan kita ini sakit COVID ini sekarang bukan sakit kita sendiri ya. Kalau kita yang sakit sendiri, kita yang maksudnya gejala berat yang mati-mati sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang mati kita sembuh gimana? Itu kan masalahnya. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah kita tahu kapan kita menular gitu. Selama kita nggak menular, ya udah sebenarnya nggak usah tes, ya kita nggak menular kan gitu. Tes ini hanya menunjukkan, oh nanti ini kamu masih menular karena masih dalam waktu 2 minggu, jadi jangan keluar isolasi dulu gitu. Tapi kalau nggak ada biaya, ya sudah isolasi aja sampai minimal masa penularannya lewat. Kan jelas tuh masa penularannya sekitar 2 minggu. Ya udah isolasi aja 2 minggu, habis itu kalau gejala hilang, udah keluar isolasi. Itu solusi yang paling win-win solution memang. Karena kalau di sini kita masih harus bayar ya. Kalau di luar negeri kan semua gratis. Iya, itulah kenapa tes kita nggak pernah tinggi. Iya. Gitu. Dan kalau kita lapor ke puskesmas pun biasanya kalau sudah 14 hari dan tanpa gejala mereka udah tidak mengeluarkan PCR
Enggak, langsung surat keterangan sehat aja Nah, dari puskesmas. ya. Ya, gitu. Oke. Nah, Dok, melanjutkan tentang PCR. Di situ kan kalau di PCR ada angka city Ya. value. Nah, ini ada beberapa juga yang menanyakan apakah city value itu memang berhubungan dengan gejala atau berat ringannya penyakit. Karena kan memang ada hoax di beberapa sosial media juga tuh, Dok. Kalau Ya. angka 0 sampai 11 berarti bisa ke Pascal gitu ya, Dok. Mungkin bisa dijelaskan Ya, sedikit, jadi Dok. polemik city value ini sebenarnya juga sejak tahun lalu ya. Ini naik lagi karena memang kasusnya naik lagi, jadi orang concern lagi gitu. Jadi city value itu adalah suatu gambaran yang menunjukkan berapa kali sih sebetulnya alat PCR itu harus diputar supaya materi genetik yang ada di sampel swab itu kelihatan di alat PCR. Jadi kan kalau kita di swab, itu yang di swab adalah kita ingin mencari materi genetik virus itu ada apa enggak gitu. Jadi bukan melihat jumlah virus di dalam tubuh manusia, enggak ya, tapi melihat jumlah materi genetik di sampel swab gitu ya. Yang harus diingat tuh di sampel, bukan di dalam tubuh. Nah, nanti dia akan diputar di alat itu. Semakin banyak materi genetiknya, tidak membutuhkan putaran yang banyak. Jadi mungkin 15 kali udah kelihatan. Oh, asumsinya berarti materi genetiknya banyak nih, karena dia kan nggak butuh diputar berkali-kali, cuma 15 kali udah kelihatan. Tapi sebaliknya, kalau dia harus diputar-putar baru kelihatan setelah 30 kali, berarti materi genetiknya sedikit dibanding yang 15 kali tadi. Itu aja yang bisa kita simpulkan dari hasil city value. Makanya nggak bisa dihubungkan dengan penularan, kesembuhan, ya, gejala, itu nggak bisa. Karena itu hanya menunjukkan di sampel swab. Yang sering bikin misleading dan berbahaya, itu sering ada orang-orang yang masih sesak gitu ya, dia masih sakit, hari kelima, hari keenam tambah sesak, saturasi oksigennya tambah turun dari 95, 94 jadi 88, tapi waktu di swab CT-nya 32. Terus disuruh ke rumah sakit nggak mau. Saya pernah punya pasien telemedicine kayak gitu. Ke rumah sakit ya Bu, waktu itu masih bukan yang ramai sekarang, masih rumah sakit masih ada tempat. Ke rumah sakit ya Bu, nggak usah Dok, 32 kan saya mau sembuh gitu. Jadi itu yang ada di benak masyarakat 32 itu mau sembuh. Padahal kondisinya saturasinya jelas-jelas turun, 88, dia sesak, megap-megap, itu pun dia bilang mau sembuh. Akhirnya ngeyel nggak mau ke rumah sakit, meninggal di rumah. Ya, jadi itu bahaya banget nilai CT itu kalau sampai salah persepsi gitu ya. Dan sebaliknya ada yang panik, CT-nya 16 gitu ya, padahal gejalanya biasa aja, panik banget. Loh, kalau saya kayak gini bisa sembuh nggak? Saya harus ke rumah sakit nggak? Ya, saya bilang nggak usah, kan gejalamu begini-begini, tapi nilai CT saya 16. Jadi itu sudah ada di mindset masyarakat juga. Makanya sangat-sangat berbahaya misinformasi itu. Jadinya yang harusnya panik nggak panik, yang panik jadi nggak panik gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi kebalik-balik dan akhirnya berbahaya untuk orang tersebut dan orang sekitarnya. Bahkan ada kata-kata juga kan nggak menular katanya ya kalau CT di atas berapa. Terus dia nggak isolasi gitu kan bahaya sekali buat lingkungan sekitarnya ya. Jadi nilai CT itu sebenarnya adalah nilai yang harusnya menjadi konsumsi hanya untuk dokter di laboratorium dan dokter yang merawat pasien di rumah sakit. Karena kita biasanya membutuhkan itu untuk mendukung dugaan kita saja. Jadi biasanya kalau kita melakukan PCR ulang pun di rumah sakit, itu nilai CT yang kita lihat adalah tren kenaikannya aja. Jadi kalau misalnya awalnya 16, terus setelah kita rawat 2 minggu, kita periksa terus jadi CT-nya 32. Ya udah, kalau ada kenaikan berarti kan materi genetiknya tambah sedikit. Terus dilihat klinisnya, oh baik. Foto rongsennya, oh baik. Terus pemeriksaan labnya, oh normal semua, sudah nggak ada keradangan. Oke, orang ini udah sembuh gitu. Jadi nggak cuma melihat nilai CT. Jadi hati-hati banget nilai CT itu tidak bisa dibaca semudah itu. Jadi kalau segini sampai segini artinya ini, segini sampai segini artinya ini nggak ada ya. Sampai sekarang pedoman mau nasional ataupun internasional tidak ada yang menggunakan pedoman nilai CT. Jadi jangan terkecoh dengan postingan pun ya sering ya media-media nggak tahu ambil dari mana mereka begitu 0 sampai segini apa itu ya tadi ya Mbak Teh saya. Nah itu harus hati-hati banget. Iya, betul banget Dok. Oke, ini kayaknya semakin banyak lagi pertanyaan, tapi supaya flow-nya enak, kita ikutin dulu flow-nya setelah dari city value, lalu kita tahu tentang gejala-gejala gitu ya Dok. Ya ada yang namanya tadi udah disebutkan ada OTG, ada yang ringan, ada yang berat gitu kan. Nah itu juga berhubungan dengan pengobatan karena waktunya udah mepet, udah semakin. Jadi
sekarang kan pengobatan itu agak banyak sekali di luaran ya dok. Apalagi akhir-akhir ini obat-obatan habis di mana-mana, antivirus habis, antibiotik juga habis gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya OTG dengan PCR positif, apakah memang tetap memerlukan antibiotik dan antivirus atau cukup dengan vitamin saja tuh dok? Iya, jadi sebenarnya kalau OTG itu tidak perlu pengobatan apa-apa. Bahkan yang ringan dan sedang pun itu kita lihat kondisinya dulu ya. Jadi obat yang ada sekarang untuk COVID itu semuanya adalah obat suportif. Jadi suportif itu artinya hanya mendukung sistem imun. Karena yang membunuh virus ini ya sistem imun sendiri, yaitu antibodi kita. Jadi kita kuatkan sistem imun. Yang penting itu yang harus konsep yang harus tahu adalah COVID itu yang berbahaya adalah pembentukan dahak atau cairan peradangan di paru-paru. Jadi kita harus lakukan, yang harus kita lakukan adalah kita harus latihan nafas ya. Latihan nafas supaya batuk. Jadi supaya refleks batuk bagus. Jadi dahak yang kental di dalam tubuh itu, di dalam paru-paru bisa keluar. Itu yang biasanya sering menyebabkan perburukan atau penurunan saturasi. Jadi itu sebenarnya ditambah obat-obatan suportif. Jadi kalau demam ya minum anti demam, penurun panas ya. Kalau misalnya batuk diberikan obat batuk tapi jangan yang penekan refleks batuk. Tapi untuk obat-obat batuk yang mengencerkan dahak ya, karena kalau ditekan refleks batuknya ini malah berbahaya, dahaknya jadi nggak bisa keluar gitu. Terus juga kadang diberi vitamin ya untuk memperkuat sistem imunnya dan meningkatkan antioksidan karena pada saat kita infeksi pasti radikal bebas kita juga meningkat. Jadi itu diberikan vitamin. Sedangkan obat seperti antibiotik, antivirus itu semua masih uji klinis sebetulnya ya. Jadi antibiotik itu yang namanya azitromisin itu kan kadang diberikan, sebenarnya yang diambil itu adalah efek imunomodulator namanya. Jadi efek yang bisa membooster sistem imun juga. Tapi ini kita pro dan kontra dari ahli juga, dari para dokter juga pro dan kontra karena ini sifatnya tetap antibiotik. Kalau kita berikan sembarangan itu bisa menyebabkan resisten bakteri gitu ya, itu sangat berbahaya. Jadi nanti di pedoman-pedoman yang akan update kita akan batasi penggunaan azitromisin ya karena sekarang sudah panik buying semua, diminum semua azitromisin habis di mana-mana ya. Padahal sebenarnya dia bukan antivirus, dia hanya diambil efek imunomodulatornya saja. Dan itu cukup pakai vitamin sebetulnya tidak harus azitromisin ya. Terus antivirus juga sama. Jadi antivirus yang ada sekarang itu belum ada yang spesifik memang untuk virus SARS-CoV-2. Itu belum ada. Jadi semua antivirus yang ada ini itu adalah antivirus lama yang kita pakai ulang. Karena kan ini kondisi pandemi ini adalah kondisi yang mendadak, tidak mungkin dalam waktu singkat ahli bisa membuat obatnya. Jadi obat yang sudah ada itu dipakai lagi lalu diujikan ke pasien COVID. Jadi belum tentu efektif, kita masih uji klinis semua. Termasuk obat-obatan yang antivirus yang sekarang ada itu. Itu dulu dipakai untuk influenza dan dipakai untuk Ebola. Jadi benar-benar bukan untuk SARS-CoV-2. Kita belum ada obatnya. Jadi tetap dilihat kondisinya. Kalau kondisinya ringan, ya sebenarnya tidak perlu terlalu banyak obat-obatan. Kalau dia masih bisa makan minum, justru malah kalau bisa makan minum aja. Jadi makan makanan bergizi, sayur, buah, ya, terus protein tinggi, ditambah vitamin, lalu obat-obat pereda gejala. Yang antibiotik sama antivirus ini harus konsultasi dulu sama dokter, dilihat kondisinya. Kalau saya biasanya melihat dulu apakah ada komorbid, lalu gejalanya seperti apa, itu baru saya berikan atau tidak, itu pertimbangannya dari situ. Jadi tidak semua itu sama satu paket untuk COVID gitu ya, ada kan ini satu paket orang edukasi. Nah itu kan bahaya sekali karena penggunaan obat tersebut tidak sama harusnya pada tiap orang. Jadi kondisi orang akan berbeda tergantung juga kontraindikasinya ada apa tidak, kondisi komorbidnya orangnya seperti apa. Jadi itu yang sekarang agak berbahaya ya. Jadi sudah ada paketan-paketan, bahkan kalau nggak salah jualan itu banyak tuh di WA Group. Iya, betul berapa banget. juta itu sudah satu paket gitu ya. Iya. Ya, seperti itulah. Karena memang dari rumah sakit pun juga memberikannya per paket gitu ya, Dok. Jadi Iya, tapi kan itu seakan-akan iya, tapi kan itu pasien di rumah sakit ya, pasien di rumah sakit dan tentunya kondisinya tergantung pasien tersebut. Kalau misalnya kita generalisir untuk orang-orang lain, ya belum tentu efeknya sama, malah justru akan memberikan efek samping yang lebih besar daripada manfaatnya gitu. Benar, Dok. Dan ada satu lagi nih obat yang kayaknya memakan lumayan hoax dan pro dan kontra, bukan hoax, pro dan kontra yang masih hangat-hangat banget, yaitu si obat cacing itu ya dok, ivermectin. Jadi sebenarnya ivermectin tuh gimana sih dok? Karena ya banyak juga sih yang
bilang itu bagus, tapi bagusnya di India. Tapi katanya WHO merekomendasikan. Ada yang bilang enggak. Sampai akhirnya di meja DPR MPR cukup heboh ya, Bu Penny. BPOM diserang habis. Gimana tuh, Dok? Iya, Tapi ada yang jadi terbaru. oke, jadi kalau ivermectin, ini saya nggak tahu juga yang mulai siapa ya. Di India itu sempat dipakai, tapi juga sudah ditarik lagi sama pemerintah India dengan pernyataan resmi bahwa tidak bermanfaat gitu. Terus gini, ivermectin itu memang ada uji in vitro ya. Jadi ada uji di laboratorium. Jadi ada salah satu komponen dari ivermectin ini katanya bisa mencegah virus tersebut masuk ke dalam sel tubuh manusia. Itu dalam uji laboratorium. Nah, lalu oleh peneliti ya, termasuk peneliti BPOM, itu kan diuji dosisnya. Ternyata dosisnya itu kalau mau dipakai efek antivirus ini, dia membutuhkan dosis 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dosis obat cacing yang selama ini beredar. Padahal ivermectin yang beredar selama ini itu kan dosis obat cacing. Berarti kalau mau mendapatkan efek antivirusnya sesuai dengan penelitian laboratorium, itu dosisnya harus naik 100 kali lipat. Nah, ini yang masih dipertanyakan, apakah dosis naik 100 kali lipat ini nggak berbahaya kalau diberikan manusia langsung. Makanya BPOM pun memberikan izin, tapi izin untuk uji klinis. Artinya boleh diberikan sekalian diteliti apakah betul nih dengan dosis cacing ini dia bisa memberikan efek antivirus, karena berdasarkan penelitian lab nggak bisa. Harus dinaikkan dulu dosisnya. Itu masalahnya. Terus WHO juga memberikan rekomendasi ivermectin untuk uji klinis sama dengan BPOM ya. Jadi bukan untuk diberikan secara luas. Sama seperti yang lain-lain sebenarnya kayak kloroquine ya, dulu juga diberikan untuk uji klinis, tapi ternyata setelah diuji klinis hasilnya tidak bermanfaat gitu. Sama dengan ivermectin, kita tidak boleh buru-buru harusnya. Jadi kita tunggu dulu hasil uji klinisnya, baru nanti kalau memang mengindikasikan dia bermanfaat, biasanya BPOM akan memberikan izin edar darurat. Jadi nggak sampai nunggu penelitian selesai, karena ini kan kondisi darurat. Jadi nggak harus nunggu penelitian selesai, misalnya sampel sudah banyak, dilihat penelitian awalnya, oh hasilnya baik, pasti nanti akan diberi izin beneran gitu. Makanya sebetulnya kita terlalu buru-buru, ini malah sudah mau diproduksi jutaan gitu ya. Yang menurut saya itu negara kita selama ini 1 tahun ini ya, yang saya perhatikan, itu fokusnya hanya ke kuratif, ke pengobatan, tapi nggak pernah fokus ke pencegahan. Ini dugaan saya jelek-jeleknya ya, karena pencegahan itu tidak mendatangkan uang. Ya enggak? Paling ya yang kaya bisnis masker gitu ya. Tapi kan sekarang semua sudah diratakan harganya. Masker nggak boleh tinggi gini-gini. Tapi kalau bisnis obat, bisnis vaksin itu jauh lebih menjanjikan. Makanya akhirnya negara kita itu memang digiring ke situ supaya akhirnya kita butuh vaksin, supaya akhirnya kita butuh obat. Jadi sebenarnya ya ada memang yang ingin bisnis dari sini gitu loh. Kalau menurut saya ya. Jadi kita itu memang kebetulan masyarakat kita juga minim literasi, jadi mudah sekali digiring ke sana. Ini kan langsung beli semua nih ivermectin, bahkan kemarin sempat naik tingginya pun dibeli gitu. Ya sama. Jadi kita itu fokusnya ke kuratif. Padahal kalau kita pencegahan itu kita bisa menghemat banyak sekali. Pencegahan itu artinya kita tekan penularan, jadi kita nggak perlu oksigen, ya nggak perlu nambah fasilitas kesehatan, nggak perlu nambah dokter, ya tenaga kesehatan juga kurang. Tapi ini kan yang difokuskan adalah pengobatan, dan menambah fasilitas rumah sakit, tapi nggak menambah tenaganya. Ya, kan nggak mungkin mencetak dokter dalam waktu 1-2 hari. Kenapa nggak fokus ke gimana caranya kita naikkan tracing dan testingnya? Jadi uangnya dipakai untuk testing dan tracing yang gratis ini, gitu, supaya kita cepat untuk mengisolasi orang yang memang sakit, jadi penularan ditekan, lalu kita kampanyekan 5M itu betul-betul dikampanyekan dengan hebat. Itu yang menjadi senjata Korea Selatan. Korea Selatan nggak butuh vaksin, karena hanya dengan 3T dan 5M mereka udah bisa menyelesaikan pandemi. Kita butuh vaksin karena 1 tahun terakhir kurang, 3T-nya nggak maksimal, 5M-nya nggak maksimal. Mau nggak mau kita butuh vaksin. Jadi kita memang digiring ke sana, kalau menurut saya gitu ya. Ya itu yang saya heran. Ini kan orang meributkan obat. Kenapa orang nggak meributkan menutup kerannya gitu loh. Ini kan dibiarin aja, ya di hilir itu makin numpuk semua, tapi di hulunya ini nggak ditutup gitu. Ya itu yang saya lihat sih sampai sekarang. Jadi kayak protokol kesehatan itu nggak terlalu nggak terlalu menjadi primadona. Yang jadi primadona itu adalah obat. Jadi kalau udah ada yang ngeklaim obat COVID, wah itu udah ramenya udah kayak dulu kan herbal ya, pokoknya obat gitu loh. Padahal ya harusnya kita tekan aja penularannya gitu. Oke, bener banget nih Dokter Ning. Kayaknya semakin lama semakin memanas. Yang chat udah banyak juga, tapi saya ingin memberikan
kesempatan buat yang open cam hari ini, sista-sista yang mau bertanya langsung sampai dengan yang sekarang ini dulu ya, yang sudah dibahas. Ada pertanyaan lagi, untuk yang lain nanti kita bahas setelah ini. Ada yang mau angkat tangan coba, yang mau bertanya langsung? Veronica. Oke, saya coba bisa di-unmute ya, Veronica, boleh? Ya, udah. Kepalanya nggak kelihatan nih, Sis, biar Dokter Ning bisa lihat. Nah, gitu. Oke, Sis Vero. Dokter Ning mau tanya, kalau virus yang sudah menempel di benda mati, itu kemampuan hidupnya sampai berapa lama? Gitu. Terus berhubungan sama orang yang isoman. Orang yang isoman, setelah selesai isoman, itu apakah perlu didisinfektan, disemprot semua, dicuci, korden, baju-baju di lemari atau bagaimana gitu? Oke. Ya, itu Bu, udah ya? Ya. Oke, thank you, Sis Vero. Terima kasih. Ya, jadi untuk penularan dari benda itu sebetulnya kemungkinannya itu kecil banget ya. Jadi virus ini itu jalur utama penularannya hanya lewat droplet, yaitu lewat saluran nafas dan airborne tadi. Sedangkan untuk yang di benda-benda itu kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena ternyata virus ini kan tidak bisa bertahan lama ya. Kalau di luar sel tubuh atau sel hidup gitu dia tidak akan bertahan lama. Memang kita belum tahu pasti, bahkan ilmuwan juga belum tahu pasti kalau ada droplet yang isi virus terus nempel gitu ya di permukaan sesuatu permukaan, dia bertahan pastinya berapa lama, itu mereka nggak bisa menyimpulkan karena ternyata pengaruhnya banyak. Pertama, permukaannya itu lembabnya, kelembapannya seperti apa, suhunya, lalu bahannya, lalu konturnya, lalu bagaimana cuaca di sekitarnya, itu ternyata sangat berpengaruh dan belum bisa disimpulkan menjadi suatu kesimpulan pasti, oh kalau di sini itu berapa jam, di sini berapa jam, itu nggak bisa. Jadi yang lebih baik kita lakukan itu adalah cuci tangan. Jadi kalau kita habis megang benda yang kira-kira itu memang bisa terkontaminasi dari orang lain atau di tempat umum, kita harus cuci tangan. Nah, bagaimana untuk isoman? Nah, untuk orang-orang yang isoman di kamar yang isoman itu sebenarnya mau didisinfektan juga boleh ya. Mau sebenarnya tidak perlu berlebihan sampai di fogging ya. Karena yang penting itu justru malah membersihkan permukaan itu secara manual. Jadi betul-betul virus ini kan sebenarnya bisa mati hanya dengan sabun atau dengan bahan disinfektan yang mengandung alkohol atau klorin, itu aja. Jadi misalnya kamarnya itu habis dipakai isoman, terus mau dibersihkan permukaan-permukaannya cukup dengan apa yang ada di rumah gitu loh. Misalnya adanya cuma air sama sabun colek, ya nggak apa-apa, dibersihkan gitu, dibersihkan permukaannya, terus ventilasinya dibuka ya supaya matahari masuk, jadi supaya suasananya itu lebih lembab dan lain-lain ya. Itu dibuka aja ventilasinya, ya udah dibersihkan seperti biasa. Sebenarnya cukup itu, jadi nggak perlu yang sampai fogging ya, karena fogging sendiri itu kan ya boleh, cuman ya kadang itu kan berlebihan ya. Jadi kalau misalnya mau cuman membersihkan permukaan adanya cuman itu ya nggak apa-apa, itu malah lebih pasti. Jadi benar-benar bisa dimatikan dengan sabun gitu. Kalau mau disinfektan yang isinya alkohol 60-70% atau klorin itu cukup. Sebenarnya gitu aja sih Bu. Jadi kayak korden segala itu sebenarnya nggak perlu sampai harus dicuci. Pokoknya buka aja ventilasinya. Biasanya cukup dalam waktu setengah hari gitu ya, 12 jam dibuka gitu, matahari masuk misalnya, udara masuk dari luar, itu sebenarnya udah cukup. Jadi virus tuh nggak akan lama-lama kok hidup di luar. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Yang kita khawatirkan adalah kalau virus itu dibawa orang. Nah kita kan nggak tahu orang itu bawa apa enggak. Itu yang lebih harus dikhawatirkan gitu. Oke. Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Mbak Sis Vero ya. Nah untuk ada beberapa pertanyaan juga Dokter Ning mengenai isoman nih. Ya. Nah sebenarnya sih kalau untuk mau tahu isoman itu seperti apa, kayaknya banyak sekali sudah informasinya ya. Jadi kita lebih yang detail aja kali. Kalau kita sudah yang boleh isoman pasti yang OTG ya Dok, sama yang ringan ya. Karena kan sekarang memang dianjurkan oleh Kemenkes untuk kalau yang memang tidak memerlukan rumah sakit, karena rumah sakit pun juga penuh, sebaiknya memang isoman. Nah isomannya itu seperti apa? Karena bisa aja di dalam satu keluarga ada yang sendiri, tapi ada juga yang berdua, ada yang rame-rame gitu. Semuanya satu rumah udah kena semua. Nah, itu yang seperti apa? Karena bisa aja positifnya tidak bersamaan kan Dok. Ada yang mungkin ibunya dulu, lalu 3 hari kemudian anaknya. Terus nanti kalau yang positif sudah negatif,
apakah boleh tetap bercampur dengan yang masih negatif atau mesti seperti apa gitu? Padahal mereka sama-sama sebenarnya dalam satu keluarga yang bersamaan gitu. Ya, jadi harusnya itu kalau ada satu orang yang positif ya, itu keluarga yang lain itu nggak boleh keluar rumah, itu idealnya. Karena keluarga yang lain itu tetap kontak erat. Jadi kontak erat itu prinsipnya harus karantina. Jadi kan saya ada gambar itu ya, bentar, kurva tadi. Nah ini. Jadi kalau kita terpapar nih ya di sini, jadi ini adalah kurva perjalanan alami penyakit COVID gitu. Jadi kalau kita terpapar di sini, itu nanti akan masuk ke masa inkubasi namanya. Di masa inkubasi ini kalau kita tertular, virus itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan memperbanyak diri itu di masa ini. Memperbanyak diri, lalu suatu saat dia muncul gejala nih di sini. Berarti masa inkubasinya selesai, masuk ke dia positif ya, masuk menjadi masa menular. Nah, masa inkubasi pada tiap orang ini memang berbeda-beda. Bisa 2 sampai 14 hari setelah terpapar. Makanya orang kalau misalnya ada yang dalam satu keluarga, ada satu yang positif, keluarga yang lain ini pasti sudah terpapar semua, di sini semua. Jadi idealnya mereka kalau tertular semua, mereka akan masuk ke masa inkubasi semua. Cuman masa inkubasinya beda-beda. Makanya tadi kan ada yang positifnya siapa dulu nanti ya, jadi nyusul siapa gitu ya. Tapi kalau itu asalnya dari satu klaster yang sama, penularnya sama, itu sebenarnya kalau mau isolasi bareng nggak masalah, gitu. Karena dia tidak membawa virus lain, tapi sama dari situ. Makanya sebenarnya idealnya keluarga ini nggak boleh keluar-keluar. Jadi kalau ada yang sakit satu, misalnya ada 4 anggota keluarganya, yang 3 itu seharusnya juga di rumah karantina dulu. Tapi yang positif ini dia sudah harus isolasi di kamar tersendiri. Karena yang 3 ini kan belum tentu tertular. Mungkin yang tertular cuma 1, cuma 2, atau malah nggak ada yang tertular juga bisa gitu. Tergantung jumlah virus yang dibawa sama si yang positif ini. Makanya kalau udah ada duluan yang positif, dia harus isoman. Isoman itu artinya harus di kamar tersendiri ya. Bukan artinya di rumah, dia isolasi di rumah, tapi dia tetap berinteraksi dekat dengan keluarga yang lain, itu namanya bukan isoman. Itu akan membuat klaster keluarga baru namanya. Jadi harusnya kalau dia positif sendirian, dia harus sembunyi di kamar, semua aktivitas harus terpusat di kamar tersebut. Keluarga yang lain membantu, misalnya menyediakan makan dan lain-lain, dan disediakan dari luar, jangan sampai kontak fisik. Kalau kondisi yang positif ini ringan, ya. Kalau kondisinya sedang sampai berat membutuhkan perawatan, ya mau tidak mau keluarganya harus ada yang merawat. Pilih salah satu orang yang paling sehat, paling muda, yang tidak punya penyakit komorbid, dan yang mungkin sudah vaksin, itu lebih aman. Nah, lalu yang lainnya bagaimana? Sampai kapan dia harus karantina? Yang 3 ini kan belum tentu tertular gitu ya. Dia harus karantina sampai masa inkubasinya selesai. Masa inkubasi itu bisa sampai 2 minggu. Idealnya dia harus karantina sampai 2 minggu. Tapi kadang kan harus ada orang yang bekerja. Dia nggak bisa dong 2 minggu karantina gitu ya. Akhirnya ada beberapa cara dipercepat masa karantinanya. Bisa dengan tes antigen misalnya. Jadi misalnya di hari kedua setelah kontak yang positif udah isolasi, dia antigen keluarganya. Ternyata negatif, itu harus tetap karantina dulu, diulang 5 hari kemudian antigennya selama tidak muncul gejala. Kalau muncul gejala ya mau tidak mau harus dites ulang gitu. Atau menggunakan PCR. Kalau menggunakan PCR hari ketiga sampai hari kelima boleh dites. Kalau misalnya negatif, dia lanjut karantinanya sampai hari ketujuh aja. Jadi masa karantinanya bisa diperpendek, ini berdasarkan penelitian yang ada. Jadi diharapkan setelah hari ke-7, kalau PCR-nya memang negatif, dia nggak akan positif memang gitu. Itu dari penelitian. Tapi kalau nggak ada biaya gimana? Ya paling aman ya dia di rumah karantina 10 hari minimal. Gitu caranya. Jadi kalau misalnya yang 3 ini tadi masih keluar rumah, terus nantinya dia positif, kan bisa saja belum tentu dia tertularnya dari keluarganya yang ini, mungkin dari luar dia tertular juga. Nah, kalau beda klaster seperti ini, memang kalau dijadikan satu agak riskan, bisa saling menulari gitu. Makanya kadang-kadang kalau memang tidak jelas ya kalau bisa tidak bersama, tapi kalau bersamaan, jelas-jelas di rumah yang lain, jelas-jelas ini sumbernya ya dari yang positif ini, itu boleh mau isolasi mandiri di rumah bersamaan tanpa masker, benar-benar hidup di rumah tersebut berempat gitu, itu boleh. Jadi itu bedanya. Makanya idealnya memang seharusnya tidak boleh ada kontak baru. Jadi yang 3 ini yang memang dia kontak erat dengan yang positif harus karantina dulu gitu. Oke, Dok. Berarti berarti kalau kita tidak bisa memastikan apakah dia di klaster yang sama, mendapatkan virusnya di dalam klaster yang sama, berarti tetap harus di kamar masing-masing gitu ya, Dok.
Berarti kalau yang misalnya sudah negatif dari yang menderita lalu dia negatif, masih ada kemungkinan bisa terkena lagi, menjadi positif lagi kalau memang klasternya berbeda. Iya, kalau klaster berbeda ada resiko itu. Tapi kalau sangat dekat ya, maksudnya muncul positifnya itu sangat dekat, misalnya cuma jarak 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu hampir pasti klasternya sama sih. Karena kan masa inkubasi itu kan panjang ya. Kalau dia barusan keluar aja, cuma sehari, 2 hari keluar, tiba-tiba kena kan nggak mungkin, dia butuh waktu lagi kan untuk inkubasi gitu. Jadi biasanya kalau dekat sekali waktunya, 2 hari, 3 hari kemudian tuh sakit bersamaan, ya hampir pasti dia sama klasternya. Itu isolasi bareng nggak apa-apa. Oke. Ya, sip, dok, mengerti dok. Nah, berarti kapan nih dia boleh kembali? Jadi setelah 14 hari dia dinyatakan sudah tidak menular. Apakah setelah 14 hari itu dia sudah bisa kembali ke komunitas untuk bertemu dengan orang lain gitu? Maksudnya kalau misalnya harus keluar rumah, misalnya membeli sesuatu, apakah masih ada tahapan lagi, misalnya another 7 hari lagi dia isoman atau gimana tuh dok? Ya, jadi tadi itu ya, jadi isoman itu tujuannya kan kita melewati masa penularan gitu. Menularnya sampai kapan? Kalau orang ini gejalanya ringan ya, ringan sampai sedang, itu biasanya 10 sampai 14 hari nanti gejala akan membaik. Ya, kalau sudah 10 sampai 14 hari misalnya udah hilang betul-betul gejalanya, dia badannya sudah fit, sudah seger lagi, ya boleh dia mau berinteraksi langsung sama sekitar boleh. Tapi kalau misalnya masih ada gejala, ya harus ditunggu sampai gejalanya hilang, terutama batuk sama demamnya. Gitu. Jadi tiap orang juga beda-beda masa kesembuhannya. 10 sampai 14 hari itu adalah masa minimal. Jadi kalau Anda membaik ya, misalnya sakit COVID gitu, terus gejala sudah hilang sebelum hari ke-10, jangan buru-buru keluar isolasi karena masih dalam masa penularan. Teruskan dulu sampai hari ke-10. Karena memang virus atau infeksi itu punya perjalanan sendiri-sendiri. Kayak demam berdarah itu ya jalannya sendiri, nanti hari kelima begini. Jadi punya sendiri-sendiri. COVID pun punya begitu. Jadi kalau misalnya sakit demamnya cuma 5 hari, ya tetap Anda harus isolasi sampai hari ke-10 karena masa penularannya itu minimal 10 hari. Itu sudah dibuktikan dengan penelitian bahwa virusnya ini dikultur. Jadi swab-nya itu hasil swab positifnya dikultur, ditumbuhkan di media, ternyata virusnya itu masih hidup sampai paling lama 2 minggu. Ada gejala ringan ya. Kalau gejala berat, dia bisa gejala berat atau yang sedang sampai berat itu bisa lebih lama lagi. Makanya kan kadang-kadang orang dengan gejala sedang sampai berat kan gejalanya juga memanjang ya. Itu ternyata juga masa penularannya ikut memanjang. Jadi biasanya orang yang pulang dari rumah sakit kadang kan disuruh nambah nih isolasi berapa hari lagi di rumah. Karena dia kalau di rumah sakit biasanya gejalanya pasti nggak ringan. Kalau nggak ringan, ya masa penularannya juga memanjang. Nanti dokternya yang akan menentukan, oh ini masih ada batuknya, masih ada ininya, oh tambah lagi ya isolasi 7 hari di rumah, misalnya kayak gitu. Ya itu karena itu, jadi karena masa menularnya memanjang. Jadi 10 sampai 14 hari ini bukan angka fix ya, jadi tergantung kondisi masing-masing orang. Oke. Ya, mungkin sista semua saya buka kembali, ada yang mau bertanya langsung karena topik isoman ini kan ada dekat dengan kita semua nih. Yuk, yang mau bertanya buka kamera dulu supaya bisa dilihat. Gimana nih Sista? Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya malu-malu atau gimana nih? Saya belum lihat ada yang raise hand. Oh, ada nih Liliana Tiana. Iya sis Liana. Boleh di mute, unmute? Oke. Selamat sore dokter. Saya mau tanya. Tadi kan dokter bilang kalau isoman itu kan dia harus di kamar tersendiri. Kebetulan anak saya sekarang kena COVID dan dia isoman di lantai 3, tapi kamar mandinya di luar, jadi otomatis dia keluar. Tapi saya tidak pernah ketemu dia, saya di lantai 2. Memang makanan semua taruh di atas. Dan yang saya mau ingin tanyakan, kalau yang dia keluar di kamar mandi itu bagaimana? Apakah bisa seperti yang dikatakan airborne itu apa enggak dokter? Ya Bu. Jadi tetap airborne itu tetap bisa ya. Makanya lebih baik di rumah itu kita buka ventilasi kita ya, meskipun nggak ketemu, tapi kalau ventilasinya buka semua kan risikonya lebih rendah. Cuma kalau udah jauh di lantai 3 kan jaraknya juga jauh ya. Jadi kemungkinan dropletnya itu kalau udah nggak batuk-batuk, dia sudah nggak ada droplet yang dikeluarkan secara masif itu, mestinya juga resiko penularannya juga nggak besar ya. Yang penting itu dibuka aja ventilasinya Bu, yang di bawah ya. Jadi semua ya ada yang tidak kalau kita lakukan ventilasi itu tadi, kita buka ventilasi,
tetap konsentrasi dropletnya akan turun gitu harapannya ya. Baik. Dokter, saya mau tanya lagi, terus bagaimana mengenai baju-bajunya itu si pasien isoman ya? Kalau seumpama saya harus yang mencuci, saya pesan sama dia suruh semprot dulu, terus diikat di plastik, baru saya ambil, baru saya cuci. Apakah itu sudah benar apa tidak, dokter? Iya, udah benar ya Bu. Yang penting Ibu juga jangan lupa cuci tangan. Jadi tetap boleh mau disemprot atau dimasukkan ke plastik tersendiri, boleh langsung dicuci pakai sabun, udah langsung mati kok Bu virusnya. Virus ini mati dengan mudah dengan sabun ya, tidak harus air panas ya, tidak harus air yang mendidih. Tapi kalau udah ada sabun, dia pasti akan mati. Ya, yang penting Ibu itu aja pada saat mengambil mungkin tangannya harus dicuci dulu nanti sebelum memegang yang lain atau langsung mencuci ya. Jadi yang dikhawatirkan itu kan pada saat Ibu mengambil tuh. Ya ambil kan pasti tangannya terkontaminasi ya. Kalau untuk bajunya kan selama udah nanti langsung masuk ke cucian, ada sabunnya, udah mati virusnya gitu. Baik. Oke. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, Bu, semoga cepat sembuh ya. Iya, Dokter Ning, ini yang ada satu topik lagi yang ada dua topik. Yang pertama ini adalah mengenai plasma convalescence. Ini kan lagi banyak akhir-akhir ini kita dengar banyak sekali permintaan donor plasma convalescence. Tapi kalau kita lihat nggak semua pasien yang ada di rumah sakit juga memerlukan plasma convalescence. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama, pasien yang seperti apa sih yang memerlukan plasma? Mana yang enggak? Karena kita juga bingung kok yang misalnya ada keluarga yang sudah menyiapkan ternyata tidak diperlukan, tapi ada yang tidak menyiapkan, malah dokter bilang suruh mencari gitu kan dok, padahal mencari plasma itu susah banget gitu. Ya, jadi plasma ini juga sama seperti terapi-terapi COVID lain ya, jadi semuanya masih uji klinis gitu. Jadi terapi plasma ini memang sejak awal sudah dicobakan karena dulu terbukti membantu pada saat Ebola ya, pada saat SARS, karena isinya terapi plasma itu kan kita mengambil antibodi dari orang yang sudah sembuh. Ya, antibodi dari orang yang sudah sembuh COVID itu disumbangkan ke orang yang tidak bisa menghasilkan antibodi dengan baik. Prinsipnya kan itu. Dulu anggapan kita dia akan bermanfaat bila diberikan pada kondisi-kondisi pasien yang sudah berat. Tapi ternyata hasil penelitian besarnya menunjukkan tidak bermanfaat. Justru sekarang yang mau kita mulai itu adalah terapi plasma pada 3 hari pertama. Tapi biasanya pasien 3 hari pertama masih belum ke rumah sakit. Karena 3 hari pertama atau paling tidak 5 hari pertama itu virusnya masih banyak. Jadi kalau kita berikan antibodi itu bisa menetralisir virus dengan cepat. Karena yang kita ambilkan antibodinya. Kalau dulu kan anggapannya kalau kondisi berat baru dikasih, ternyata nggak ada manfaat karena virusnya kemungkinan sudah nggak ada. Yang dominan adalah keradangannya, gitu. Nah untuk sekarang ini kenapa kok masih dipakai? Ya karena itu tadi ya, karena dalam kondisi darurat sebetulnya kita juga sedang mencari-cari obat apa atau bantuan apa yang bisa membantu kondisi pasien. Ya sebenarnya banyak banget anti radang, termasuk terapi plasma ini kan sebenarnya kita juga ingin membantu dari segi virusnya. Jadi anggapannya kalau virusnya masih ada, kita mau langsung netralisir dengan antibodi orang lain gitu. Cuman memang kapan waktu yang tepat, dosis yang tepat, itu sampai sekarang kita belum tahu karena uji klinisnya belum ada. Uji klinis yang lama itu menyatakan tidak bermanfaat, karena itu tadi diberikannya pada kondisi berat. Tapi pada kondisi yang justru masih belum berat, ini mungkin bisa bermanfaat, tapi masih juga diteliti gitu ya. Dan sekarang kenapa kok banyak? Ya ini salah satu usaha aja sebetulnya dari dokter juga, untuk memberikan untuk memberikan bantuan ya pada pasien, karena kalau sudah masuk ke kondisi berat itu keradangan itu sangat dominan. Jadi yang kita berikan justru obat-obat anti radang biasanya. Makanya kalau pernah dengar tuh ada obat yang harganya ratusan juta ya, mahal gitu ya. Bahkan ada yang memang sampai ditawarkan itu gitu, karena itu hanya salah satu usaha untuk meredakan badai sitokin gitu kan. Itu yang membunuh pada pasien COVID gitu. Tapi ternyata juga tidak semua orang berhasil juga dengan obat-obatan itu karena faktornya sangat banyak. Belum komorbidnya ya, belum kerusakan organ yang lain apakah sudah ada. Jadi memang ini adalah obat-obatan, istilahnya obat-obatan darurat yang kita coba berikan pada pasien. Yang penting kita pertimbangkan, oh manfaatnya kemungkinan masih ada nih. Jadi kita pertimbangkan resikonya lebih sedikit daripada manfaatnya. Dan terapi plasma ini terbukti aman. Artinya kita berikan ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang bisa bantu ya berarti kan lumayan gitu kita bisa membantu pasien. Kadang kalau saya sendiri ya dokter itu
kalau sudah menghadapi pasien yang kondisi gawat di ICU, kadang kita itu juga frustasi gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan untuk pasien ini? Karena memang ini penyakit ini kan baru, obatnya belum ada. Jadi semua obat yang kita berikan itu sifatnya betul-betul hanya mensupport si pasien. Kadang kita lakukan cuci darah, ya itu kan untuk mensupport kondisinya. Ada yang tertolong, ada yang enggak. Kadang kita berikan terapi plasma, ada yang tertolong, ada yang enggak. Ya, itu memang salah satu yang bisa kita coba lakukan sih. Dan itu enggak semua pasien bisa. Dan tidak semua orang juga bisa menjadi donor plasma. Jadi donor plasma itu enggak semua orang yang udah sembuh terus bisa jadi donor, itu enggak. Jadi ada persyaratan khusus yang dibuat oleh PMI. Jadi itu kita biasanya kerjasama sama PMI, kalau misalnya cocok, baru kita bisa ambil itu. Tapi dengan penjelasan tentunya ke keluarga dan pasien bahwa ini bukan jaminan pasti. Gitu. Yang penting aman ya, tidak istilahnya kita memberikan sesuatu yang tidak mencelakai, tapi belum tentu bermanfaat. Gitu. Iya, oke dok. Berarti sebenarnya kita tuh harusnya kalau misalnya ada yang keluarga ataupun juga yang dirawat di rumah sakit, kita serahkan kepada dokter yang merawat. Pasti mereka memberikan yang terbaik ya dok. Obat mana yang akan diberikan pasti disesuaikan dengan keadaan daripada pasien. Ya, karena itu. Semua pada bingung semua karena ingin memberikan yang terbaik buat keluarga, itu pasti. Jadi apakah memang memerlukan plasma konvalesens atau mencari tadi ada pertanyaan juga tentang gamma ras lah, Acterma lah, itu. Dan itu yang mahalnya kira-kira, dan nggak ada masalahnya lagi kan, susah sampai harus dialokasikan dari kota mana ke mana gitu. Jadi kita nggak usah ikutan panik mungkin, karena kalau kepanikan akhirnya kita jadi malah imun tubuh kita jadi menurun ya dok ya. Jadi kita berikan kebebasan daripada dokter yang merawat untuk memastikan obat mana yang diperlukan kepada pasien itu. Nah, karena saya juga membaca salah satu literatur kalau penyintas tapi sudah mendapatkan vaksinasi, dia sudah tidak bisa memberikan donor plasmanya ya dok ya. Benar nggak itu dok? Nah, itu sebenarnya bisa ya. Sebenarnya itu kan dulu tuh teorinya itu kalau misalnya kita divaksin dengan vaksin yang spesifik seperti golongan yang isinya RNA, kayak Moderna, Pfizer, itu kan nanti terbentuk antibodinya itu hanya antibodi terhadap spike. Nah, kalau itu yang disumbangkan ke ke orang yang sedang sakit COVID, itu sebenarnya kurang bermanfaat karena yang dibutuhkan itu adalah antibodi yang bervariasi dari seluruh bagian virusnya. Kalau yang RNA vaksin itu kan memang khusus diambil spike-nya, karena spike ini kan memang senjata virus tadi yang masuk ke dalam tubuh manusia, itu dibikin vaksinnya. Sasaran vaksinnya itu. Tapi kalau untuk pengobatan, itu kita harus menyasar seluruh virusnya. Jadi nggak cuma kakinya. Kalau kita nembak kakinya doang, virusnya masih bisa hidup kan gitu. Jadi kita butuh antibodi poliklonal namanya. Jadi antibodi yang juga menyerang badannya virus selain spike-nya. Nah, kalau vaksinnya sebenarnya pakai Sinovac, itu sebetulnya nggak apa-apa, karena Sinovac itu kan juga isinya adalah virus utuh yang dimatikan, ya. Jadi antibodi yang terbentuk juga antibodinya bervariasi, nggak cuma dari spike saja. Cuman itu saya nggak tahu, itu adalah kebijakan PMI. Jadi ada PMI yang nggak mau, kalau udah vaksin nggak bisa. Padahal sebetulnya kalau kita pakai logika itu, untuk vaksin-vaksin yang isinya adalah whole virus itu nggak apa-apa, tapi kalau yang cuman DNA, nanti yang cuman divaksin kayak vaksin AstraZeneca itu sebenarnya nggak bisa karena dia hanya terbentuk spike saja, jadi bukan keseluruhannya. Cuman dosisnya jadi tinggi banget, jadi efektif banget, makanya efikasinya tinggi. Yang spesifik ini, kalau yang Sinovac karena dia whole virus, dia terbentuk antibodi bermacam-macam, ada antibodi terhadap badannya, ada antibodi terhadap spike-nya. Jadi nggak bisa terlalu tinggi efektivitasnya karena dia kan nempelnya di banyak tempat gitu. Anggapannya kalau terbagi dengan yang terpusat, pasti kan lebih kuat yang terpusat. Nah ini yang membedakan efikasi dari vaksin juga. Gitu. Iya. Oke, terima kasih dok. Ini kita masuk ke topik yang tentang vaksinasi ya dok ya. Nah, karena udah banyak juga yang menanyakan tentang vaksinasi nih. Nah, kalau yang paling dekat dari pembicaraan kita sebelumnya adalah kalau penyintas nih dok, kapan boleh divaksin? Karena kan ada yang terakhir dulu atau yang sebelumnya adalah katanya 3 bulan setelah sembuh atau dinyatakan sembuh dengan PCR negatif boleh diberikan vaksinasi. Tapi yang terakhir ini kayaknya malah nggak usah nunggu sampai 3 bulan sudah boleh diberikan vaksinasi. Itu benar nggak tuh dok? Ya, jadi dulu waktu awal-awal itu kan penyintas malah belum boleh ya divaksin, tapi belum bolehnya itu karena memang waktu itu stok vaksin terbatas
dan diprioritaskan orang-orang yang memang belum pernah sakit, karena kalau sudah sakit itu kan kita udah punya antibodi gitu, anggapannya sama seperti orang sudah divaksin. Jadi memang menunggu awalnya nggak boleh ya, terus lama-lama akhirnya banyak penyintas yang minta ya, masa sih penyintas nggak boleh, kan penyintas ada yang udah 1 tahun ya, ada yang sudah udah lama gitu, terus akhirnya diberi rekomendasi menunggu 3 bulan, karena pertimbangannya dalam 3 bulan itu setelah sembuh antibodinya itu masih ada, artinya masih stabil, baru biasanya nanti antibodi itu turun setelah 3 bulan, meskipun nggak selalu ya, tiap orang akan berbeda-beda skenario antibodi di dalam tubuh gitu. Jadi ya lain-lain. Oke, iya. Iya, Dok. Melanjutkan tadi tentang donor. Tadi kan kalau pertanyaannya adalah tentang pendonor plasma, itu yang masih dipertanyakan ya. Nah, kalau untuk donor biasa, Dok, itu setelah vaksin berapa lama boleh jadi donor darah biasa? Ya, jadi boleh setelah 4-6 minggu ya. Tapi kembali lagi beda-beda PMI, ada yang 2 minggu boleh gitu ya. Tapi ya sekitar 2-4 minggu lah. Setelah sembuh itu baru boleh donor, karena menunggu antibodinya optimal juga kan. Iya, Dok. Kan ada salah satu yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan vaksinasi adalah orang-orang dengan komorbid, Dok, termasuk autoimun ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, kalau dia menderita autoimun yaitu misalnya SLE, apakah kapan nih dia bisa divaksin, karena semua vaksin ditolak gitu kayaknya, Dok. Waktu AstraZeneca ditolak, lalu Sinovac ini juga dia takut gitu. Akhirnya terus kapan nih saya bisa divaksin kalau menderita autoimun? Ya, jadi itu sebetulnya anggapan yang kurang tepat, karena sekarang semua komorbid itu bisa vaksin ya. Jadi semua komorbid itu boleh vaksin, tapi harus dalam kondisi stabil dan terkontrol. Yang menentukan kondisi stabil dan terkontrol itu adalah dokter yang merawat. Jadi kalau misalnya Anda autoimun, punya dokter ahli autoimun yang biasa Anda kontrol itu tanya sama dokter tersebut, apakah saya sudah layak vaksin. Jadi sebenarnya tidak ada kondisi yang merupakan kontraindikasi vaksin, itu nggak ada. Adanya cuma satu, yaitu alergi terhadap vaksin tersebut. Tapi itu baru bisa ketahuan setelah suntik pertama, dan sampai sekarang belum ada orang yang alergi berat terhadap vaksin-vaksin ini. Karena memang isi dari vaksin itu sebetulnya hanya gula, garam, air, ya paling ada komponen sedikit untuk untuk mengawetkan isinya itu aja. Tapi jarang sekali orang itu sampai alergi berat terhadap vaksin. Yang ada itu adalah kondisi layak dan belum layak untuk divaksin. Kalau belum layak itu artinya mungkin dia punya kondisi-kondisi tertentu yang belum stabil, misalnya diabetes. Dia baru ketahuan, gulanya masih tinggi, belum pernah pengobatan. Nah, itu jangan vaksin dulu, dia belum layak divaksin, dia harus diobati dulu sampai layak. Sama seperti autoimun. Autoimun bukan nggak boleh, tapi layak atau belum nih untuk divaksin. Nah, untuk tahu kelayakannya, itu harus dokter ahlinya yang memang mengatasi atau merawat dia selama ini, yang tahu kondisinya. Karena autoimun itu dalam kondisi stabil, yang kita sebut kondisi remisi, itu boleh divaksin. Kecuali autoimun yang baru-baru ketahuan, masih flare ya, masih kambuh-kambuhan, terus masih ya kan ada parameter-parameter yang menunjukkan dia itu masih masih akut atau sudah remisi. Nah, itu yang tahu dokternya. Jadi semua penyakit boleh. Ya, mau jantung, diabetes, autoimun, kanker ya, semua boleh. Yang penting dokternya bilang layak, ya boleh. Jadi harus konsultasi. Jadi sebenarnya yang beredar itu yang saya sering lihat itu kontraindikasi vaksin itu adalah pedoman di pertama dulu. Jadi kami kan yang mengeluarkan itu Perkumpulan Penyakit Dalam ya. Kita sudah merevisi sampai 4 kali. Nah, mungkin orang yang menyebarkan itu, media yang menyebarkan itu dia ngambil yang pertama. Dulu memang pertama kita masih belum tahu kan, maksudnya masih mengutamakan orang-orang yang usia 18 sampai 64 dulu sesuai dengan uji klinis, kita ambil yang sehat saja, yang komorbid belum kita ambil. Tapi dengan semakin banyaknya bukti di luar negeri juga data-data itu masuk ke BPOM, ternyata yang komorbid ini juga aman semua, akhirnya baru boleh. Sama kayak lansia ya, sama kayak penyintas, sama kayak ibu menyusui, ibu hamil, sekarang udah boleh semua. Itu karena kita menunggu data yang masuk gitu kan. Jadi namanya rekomendasi ini bisa berubah-berubah. Dan yang terakhir itu sudah berubah keempat kalinya, sudah tidak ada larangan sama sekali untuk komorbid. Jadi semua komorbid boleh, asalkan dokter yang merawat itu menyetujui dan menyatakan kondisinya stabil untuk divaksin gitu. Iya. Jadi untuk supaya tidak bingung, mungkin para sista di sini yang mempunyai komorbid atau mempunyai penyakit penyerta sebelumnya
meminta surat pernyataan dari dokter yang merawat sista-sista bahwa memang sudah boleh divaksin, bawalah ke tempat sentra vaksinasi. Nah, dengan begitu pada saat screening itu pasti akan dokter yang men-screening akan memperbolehkan mendapatkan vaksinasi. Gitu ya, Dok ya? Ya, betul banget. Iya, oke. Nah, ini ada juga pertanyaan tentang vaksinasi. Ini kan kemarin ada yang vaksin Sinovac, ada yang AstraZeneca, nanti ke depannya ada Moderna lagi, ada yang lain-lain juga tuh, Dok. Nah, adakah kemungkinan nih kalau sudah mendapatkan 2 vaksinasi, kan katanya yang 2 ini pasti dengan merek yang sama. Nah, misalnya nanti tahun depan booster dengan vaksin yang berbeda, apakah boleh? Karena mungkin sista ini mungkin ada keluarganya di luar negeri ya, karena Sinovac katanya kan beda kasta gitu, sehingga di luar negeri nggak dipakai, nggak diakui gitu. Sehingga dia mungkin menginginkan untuk vaksinasi yang jenis yang berbeda gitu, Dok. Apakah diperbolehkan ke depannya? Terus berapa lama dari vaksin yang sekarang ini sampai untuk dosis ketiga lah gitu ceritanya. Ya, jadi sebenarnya untuk sekarang kita masih cukup 2 dosis ya. Masih cukup 2 dosis. Kalau misalnya mau nambah dosis lagi itu sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau di Indonesia, kita harus memikirkan Indonesia ini harus cepat loh ya untuk cakupan vaksinasinya dan kecepatannya. Kalau jatah yang ketiga ini yang harusnya untuk orang yang belum vaksin kita ambil, ini akan semakin lama kita mencapai cakupan vaksinasi yang luas ya. Karena sebenarnya semua vaksin itu sama aja. Selama masih penularan di sekitar kita masih tinggi, kasus masih tinggi, mau Anda pakai vaksin yang efikasinya 90% pun Anda tetap kena. Ini sudah banyak buktinya. Saya sering diceritain teman-teman, terutama dari Instagram ya, banyak yang DM cerita, itu orang yang sudah di Amerika suntik Pfizer 2 kali, ke Indonesia, ngunjungin anaknya, kena di sini. Karena di sini virusnya banyak. Kalau virusnya banyak, mau kita divaksin 4 kali, 5 kali, pakai yang efikasinya setinggi apapun nggak akan terlindungi. Ya, karena virus di sekitar kita masih banyak. Jadi efektivitas vaksin tidak akan bisa dilihat pada kondisi atau negara yang kasusnya masih tinggi. Jadi kalau Anda mau pakai Pfizer, nggak mau tertular, ya hiduplah di negara yang kasusnya nggak tinggi. Kalau kasusnya tinggi kayak kita, mau kita tuh disuntik beberapa kali pun pakai vaksin yang katanya bagus sekalipun, tetap akan bisa kena. Ya, cuman memang mungkin gejalanya lebih ringan. Meskipun Sinovac pun seperti itu sama. Jadi tetap bisa kena karena memang virus itu kalau ada di mana-mana kita nggak berusaha mencegah virusnya masuk, semakin banyak virus yang masuk, gejala kita juga semakin berat meskipun sistem imun kita udah diperkuat dengan vaksin. Itu memang teori efektivitas dari vaksin. Jadi memang vaksin ini bukan suatu silver bullet ya. Jadi bukan suatu senjata utama kalau kita divaksin terus tiba-tiba badan kita berubah jadi besi, terus kalau ada virus datang semua mental gitu ya. Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi vaksin itu tujuannya untuk mempersiapkan senjata sebelum kita terinfeksi. Karena di dalam vaksin itu isinya adalah virus juga, tapi virus yang mati. Jadi tubuh kita tuh dikenalin dulu nih sama virus yang tidak berbahaya yang bentuknya sama. Paling nggak tubuh kita punya senjata dulu. Jadi suatu saat kalau virus yang sebenarnya itu masuk, kita udah punya senjata. Jadi virusnya itu cepat sekali dihancurkan, jadi jumlahnya cepat jadi sedikit, akhirnya gejala yang kita rasakan juga lebih ringan. Harapannya juga kita menulari orang juga resikonya lebih ringan. Itu harapan dari vaksin. Jadi bukan berarti kalau sudah divaksin kita nggak kena sama sekali. Jadi mau pilih vaksin apapun untuk sekarang kalau Anda digunakan vaksinnya untuk hidup di Indonesia, di mana kondisi dengan kasus penambahannya paling tinggi sedunia, ya tetap tidak akan efektif. Itu makanya yang harus ditekankan adalah bagaimana kita menghentikan penularan. Karena selama penularan tidak dihentikan, vaksin pun tidak akan efektif. Gitu. Jadi makanya saya kan tadi bilang jangan menyalahkan varian, jangan menyalahkan vaksin. Tapi bagaimana perilaku manusia harus menghentikan penularan. Karena selama penularan tidak dihentikan, vaksin pun tidak akan efektif. Gitu loh. Iya, betul. Nggak paham ya. Jadi nggak usah milih-milih vaksin dulu deh. Pokoknya ada vaksin apa udah dan broadcast udah itu. Jadi vaksin efektivitasnya bisa ditingkatkan dengan protokol kesehatan untuk sekarang ya dalam kondisi yang virusnya banyak ini. Gitu. Betul banget. Nah, kayaknya masih ada beberapa pertanyaan. Sista, yuk kita buka lagi satu orang yang akan bertanya mengenai vaksin ini mungkin. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yuk, open cam dulu. Ayo, siapa yang kasih raise hand? Coba saya buka ya di galeri. Siapa yang belum vaksin? Coba di sini. Masih banyak belum? Yang belum vaksin, coba angkat tangannya. Wah, masih ada. Aduh, masih ada beberapa yang belum ya.
Ini yang nggak open cam saya nggak bisa lihat nih. Ada Aku yang mau nggak bertanya? bisa, karena waktu mau divaksin terpapar. Udah habis terpapar, kemarin juga ada mau vaksin, ternyata darahnya tinggi. Oh, iya. Coba nih ada satu tadi yang mau bertanya jadi hilang namanya. Siapa tadi yang mau bertanya? Boleh kasih tangan lagi? Tadi ada yang mau Cecilia. bertanya. Diana? Ya. Oh, Meisyang. Coba Meisyang, ada yang mau pertanyaan apa langsung ke Dokter Ning? Halo Dokter Ning. Kalau pertanyaannya di luar vaksin, tapi berhubungan dengan vitamin-vitamin yang banyak itu masih boleh ditanya nggak? Vitaminnya nanti ya, kita Oke. tunggu di terakhir ya. Mungkin yang sudah dibahas dulu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau di kolom chat sih ada yang menanyakan tentang itu sih dok, hoax yang waktu AstraZeneca suntikan pertama meninggal usia 22 tahun itu. Nah, sebenarnya sih sudah banyak yang menjawab juga sih di sosmed, tapi mungkin kalau dengar langsung dari Dokter Ning biar lebih meningkatkan apa namanya motivasi buat bisa vaksin bahwa bukan seperti itu kejadiannya mungkin dok. Ya, jadi yang di Indonesia itu memang kita nggak bisa buktikan ya, karena sayangnya dia itu tidak ada riwayat ke rumah sakit, jadi waktu datang itu dalam kondisi memang sudah tidak bisa tertolong dan keluarganya waktu itu menolak otopsi gitu. Jadi itu memang data yang kita miss ya, jadi kita nggak tahu. Cuman memang yang di luar negeri itu kan banyak juga waktu itu di Eropa ya, ada satu batch vaksin AstraZeneca yang disuntikan terus terjadi pembekuan darah di beberapa orang gitu ya. Itu mereka langsung menginvestigasi dan memang sekarang untuk efek pembekuan darah itu sudah ditetapkan sebagai efek yang terjadi jarang sekali pada AstraZeneca. Jadi memang sudah ditetapkan sebagai efek samping. Tapi angka kejadiannya itu sangat rendah, sekitar 1 dibanding 1 juta kasus. Jadi kalau di luar negeri itu banyak sekali perbedaan perbedaan kebijakan terhadap vaksin AstraZeneca. Karena memang dulu waktu di Eropa itu banyak laporannya terjadi pembekuan darah itu pada usia muda, jadi yang di bawah 30 tahun. Karena ternyata pembekuan darah yang terjadi pada AstraZeneca ini itu terkait reaksi imun. Jadi terkait reaksi-reaksi seperti autoimun gitu loh. Jadi nggak bisa diprediksi juga. Ada orang yang disuntik lalu tiba-tiba muncul antibodi terhadap trombositnya dia. Akhirnya trombositnya dia itu menjadi menggumpal, membuat pembekuan darah. Dan itu tidak bisa diprediksi karena yang namanya reaksi imun itu memang tidak ada yang bisa memperkirakan karena bisa faktor genetik juga. Makanya kan untuk vaksin AstraZeneca itu yang imun itu paling sering terjadi pada usia muda karena pada usia muda reaksi imunnya masih kuat-kuat. Sedangkan yang lansia itu biasanya sudah jarang terjadi autoimun karena reaksi imunnya sudah lemah. Yang komorbid juga begitu kecuali autoimun. Makanya AstraZeneca kalau di luar negeri kebanyakan digunakan untuk lansia karena memang relatif lebih aman, reaksi imunnya lebih ringan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga di Eropa itu tetap diberikan AstraZeneca, tapi ada yang memberikan pilihan pada masyarakat kayak Malaysia juga. Malaysia itu memberikan pilihan pada masyarakat. Ada resiko nih segini, tapi resikonya cuma 1 banding 1 juta kasus. Tapi kalau Anda mau terima resikonya ya nggak apa-apa. Tapi di Malaysia itu laku keras justru AstraZeneca. Meskipun ditawarkan tetap habis stoknya ya. Artinya masyarakat di sana sudah open minded semua karena yang kita ambil sekarang kan harus kita berpikir manfaatnya ya. Karena resiko kalau kita kena COVID itu juga resiko mengalami pembekuan darah. Malah justru 200 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan efek vaksin AstraZeneca gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia satu kali yang orang yang meninggal ini sayangnya kita nggak punya data gitu ya. Jadi tapi secara efek samping sebetulnya sudah ditulis juga di ininya ya. Jadi kalau kita beli vaksin AstraZeneca itu di instruction use-nya sudah ditulis bahwa ada efek samping pembekuan darah meskipun prevalensinya hanya 1 banding 1 juta. Itu sudah diinformasikan di situ ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya masyarakat usia muda yang masih ragu ya sebetulnya nggak ambil dulu nggak apa-apa ya karena itu memang ada resiko tersebut gitu. Tapi kalau misalnya mau ambil dengan resiko apapun, kita berharap resikonya jauh lebih rendah dibanding manfaatnya, ya kita ambil aja. Cuman di Indonesia belum ada perbedaan ya, artinya usia berapapun kan boleh di atas 18 tahun ya untuk AstraZeneca. Gitu.
Iya dok, kayaknya udah semakin jelas tentang vaksinasi dan efek samping dan lain-lainnya dok. Nah, topik yang paling nanti-nanti adalah tentang pencegahan nih, supaya kita tetap bisa lebih sehat dan terus sehat dan bisa bertahan dari si Delta ini dan yang akan datang varian apa lagi gitu ya dok. Nah, sebenarnya kita untuk pencegahan sebenarnya apa saja yang kita butuhkan? Kalau kita lihat, kita dengar kan ada berjemur. Nah, jemurnya itu harus berapa menit, di jam berapa dok yang bagus? Lalu vitamin-vitamin apa saja sih sebenarnya yang paling cocok buat kita-kita nih dok? Ada yang hoax juga, mungkin ada yang mesti D3-nya harus ada yang K2-nya mungkin harus vitamin C-nya harus 1000 atau malah kemarin ada yang itu ya kasih tahu 3 jam sekali 1000 itu ya dok. Dokter Tirta ngasih tahu ada hoax seperti itu gitu. Terus sebenarnya seperti apa yang harus kita prepare supaya kita bisa lebih fit gitu menanggapi pandemi ini? Ya, jadi yang harus diketahui konsepnya dulu ya. Jadi ini konsep kita. Kita itu punya 3 tameng. Tameng yang pertama itu kita harus berusaha mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Caranya dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu 5M ya, masker, cuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Nah, selama kita melakukan yang pertama ini, tujuan utamanya adalah kita ingin meminimalkan jumlah virus yang masuk. Kalau misalnya ada yang lolos masuk, virus itu masuk ya, lolos gitu ya, nah, meskipun sedikit, kita harus kuatkan sistem imun kita. Karena virus yang masuk harus dilawan dengan sistem imun yang baik. Karena tujuan kita sebenarnya, kalaupun sakit, ya kita gejala ringan aja lah gitu. Kan sebenarnya COVID ini kalau kita gejala ringan ya bisa sembuh juga gitu loh. Karena kembali lagi, kalau kita berharap tidak kena dalam kondisi yang sekarang ini, itu sulit. Yang bisa kita harapkan adalah kita perkuat sistem imun kita perkuat tameng pertama kita, supaya kalau kita sakit, gejala kita ringan. Jadi itu konsepnya. Nah, untuk menjaga sistem imun, itu baru macam-macam tadi, ya, kayak nutrisi, ya, nutrisi itu termasuk vitamin, tapi sebenarnya vitamin untuk suplemen itu tidak terlalu bermanfaat bila diminum pada orang-orang yang sehat. Karena vitamin sendiri itu sudah punya dosis kebutuhan sehari-hari. Contohnya vitamin C aja. Vitamin C itu dosis kebutuhan sehari-hari hanya 90 mg. Kalau kita minum 1000 mg, sisanya itu yang 910 mg akan dibuang juga. Jadi tidak akan bermanfaat gitu. Kecuali kalau Anda sedang sakit, misalnya sakit COVID ya. Karena pada orang sakit itu memang terbentuk radikal bebas yang banyak. Jadi dibutuhkan tambahan dosis untuk melawan atau sebagai antioksidan gitu. Tapi kalau Anda sehat, tidak dalam kondisi sakit, tetap yang diambil hanya dosis kebutuhan sehari-hari aja. Seperti vitamin D. Vitamin D itu dosis kebutuhan sehari-hari hanya 600 sampai 800 unit. Kalau Anda minum 5.000 unit, ini sisanya kemana? Vitamin D ini tidak larut air, jadi tidak dibuang lewat ginjal. Hati-hati dia menumpuk di organ-organ, kalau yang bahaya lagi menumpuknya di pembuluh darah. Bisa terjadi kalsifikasi namanya nanti. Jadi tidak semudah itu kita minum untuk pencegahan. Karena pencegahan itu satu-satunya ya ini tameng pertama ini, kita kurangi jumlah virusnya. Vitamin dan lain-lain hanya untuk tameng kedua. Itu pun tidak akan bermanfaat kalau kita minumnya berlebihan. Kayak tadi vitamin C 1000 mg tiap 3 jam, itu pasien datang dengan apa? Luka di lambung. Itu pertama. Yang kedua, lama-lama terbentuk batu ginjal. Jadinya selamat dari COVID katanya, tapi cuci darah untuk apa gitu ya. Jadi hati-hati banget. Kalau misalnya ada klaim yang katanya obat bisa mencegah, itu tidak ada. Mencegah itu artinya kita tutup jalur masuk virusnya. Ya udah dengan 5M itu, karena tujuannya kita minimalkan jumlah virusnya. Kenapa ada orang yang gejalanya bisa ringan, sedang, berat? Itu karena interaksi antara sistem imun dan jumlah virus. Semakin banyak jumlah virus yang masuk, meskipun sistem imun kita kuat, kita akan bisa sakit gejala berat. Sebaliknya, meskipun sistem imun kita tidak terlalu kuat, tapi kalau jumlah virus yang masuk itu lebih sedikit, sistem imun kita lebih bisa mengatasi. Akhirnya gejala akan lebih ringan. Jadi dua interaksi itu yang harus ada konsep di kepala kita. Yang bisa kita lakukan adalah kurangi jumlah virusnya dulu, lalu perkuat sistem imunnya. Sebenarnya cukup dengan makan makanan bergizi aja. Kalau Anda bukan picky eater ya, Anda bisa makan sayur, makan buah, makan itu lebih baik karena lebih lengkap. Kita kan nggak butuh cuma vitamin C, kita nggak butuh cuma vitamin D, kita butuh vitamin A sampai vitamin K. Dan semuanya itu ada di makanan sehari-hari sebetulnya.
Bahkan kalau kita cari vitamin C 90 mg yang sesuai dosis sehari-hari, kita makan cabai aja itu sudah lebih dari 90 mg. Jadi sebenarnya nggak perlu suplemen. Suplemen itu sekali lagi hanya tambahan. Tambahan itu hanya diberikan pada orang yang kekurangan. Kalau kita cukup, kita tidak perlu. Nah, vitamin D ini memang banyak terjadi orang yang kekurangan vitamin D meskipun kita tinggal di lingkungan atau negara tropis ya. Nah, itu boleh dicek dulu nih kadar vitamin D Anda di lab. Kalau memang rendah, baru pakai suplemen. Tapi kalau normal, nggak perlu. Gitu. Itu yang harus dipahami. Terus berjemur. Berjemur itu tujuannya untuk membuat vitamin D alami. Ya, kapan waktu berjemur yang baik? Itu kita harus mencari waktu di mana sinar UVB-nya paling tinggi. Dan itu berbeda-beda sebetulnya tiap daerah. Yang saya ambil patokan adalah penelitian waktu itu di Jakarta. Ya, jadi yang kira-kira setara dengan Jakarta itu bisa pakai patokan ini. Jadi Jakarta itu pada jam 9 sampai jam 10 pagi selama 20 sampai 25 menit 3 kali seminggu. Itu untuk mendapatkan dosis sinar UVB yang baik supaya bisa mendapatkan vitamin D yang alami. Itu kalau Jakarta. Nanti mungkin kalau di daerah yang berbeda atau mungkin di puncak ya, di Bogor yang lebih tinggi, ya mungkin beda lagi. Itu penelitian Jakarta. Dan dalam kondisi tidak boleh mendung dan harus kena di tangan dan badan bagian atas dan tangan. Itu harus kena. Jadi nggak boleh pakai panjang-panjang. Biasanya kita perempuan kalau di Indonesia keluar rumah kan pasti takut matahari justru ya. Kalau nggak pakai sunblock, pakai payung, pakai topi, pakai lengan panjang ya, padahal justru dapat vitamin D-nya dari situ sebetulnya. Ya, jadi jangan khawatir untuk suplemen-suplemen itu nggak perlu panik buying, nggak perlu numpuk di rumah ya, nggak perlu diminum semua, seadanya saja, makan makanan bergizi aja, jangan manajemen stres ya. Jadi kalau misalnya harus bekerja juga luangkan me time ya. Jadi yang penting untuk rileksnya itu penting juga untuk sistem imun. Cukup tidur itu juga penting. 7 sampai 9 jam per hari. Kualitasnya harus tidur malam yang berkualitas. Jadi nggak boleh bangun-bangun gitu. Jadi 7 sampai 9 jam. Mungkin itu. Terus kalau punya penyakit komorbid apapun harus tetap kontrol ya. Jangan tinggalkan kontrol, jangan tinggalkan obat rutinnya karena kalau orang komorbid kena COVID itu resiko gejala berat dan kematiannya jauh lebih tinggi dibanding yang tidak punya komorbid. Jadi komorbidnya harus dikontrol supaya kalau kena COVID sistem imunnya juga baik dan bisa melawan virusnya dengan baik. Intinya itu, jangan masuk ke tameng ketiga, jangan andalkan obat. Karena sekali lagi, obat untuk COVID belum ada. Lakukan tameng pertama dan tameng kedua juga bisa diperkuat dengan vaksin. Jadi kalau ada kesempatan vaksin, apapun vaksinnya ambil aja. Karena kalau Anda nunggu-nunggu vaksin yang katanya bagus dan lain-lain, belum tentu virusnya nunggu. Siapa tahu dalam Anda menunggu 1 bulan lagi, nggak apa-apa, saya tunggu. Yakin nggak kena dalam 1 bulan ke depan, ya kan? Jadi untuk sekarang kita ambil apa yang bisa kita ambil untuk maju perang. Oke dok. Nah itu tadi menyinggung sedikit tentang vaksin lagi tuh ya dok. Sekarang kan yang ibu hamil sudah boleh divaksinasi ya dok sekarang ya yang terakhir. Ya. Oke, berarti sudah tidak ada lagi. Jadi kayaknya udah terbuka untuk siapapun ibu hamil yang sedang menstruasi juga sudah boleh melakukan vaksinasi ya dok ya. Meskipun menstruasi tidak ada larangan, cuman kadang-kadang menstruasi pada saat mens itu kan orang jadi nggak fit ya badannya. Jadi intinya kalau mau vaksin itu badan kita harus dipastikan fit dulu. Jadi fit, tidak boleh dalam kondisi sakit, itu baru boleh vaksin. Kalau misalnya badannya nggak fit, biasanya kan orang haid itu kadang juga nggak fit ya badannya. Bolehlah ditunda beberapa hari sampai badannya fit lagi, itu boleh. Iya. Oke, nah yang sekarang lagi heboh, bukan heboh sih, yang sekarang lagi didengung-dengungkan oleh pemerintah adalah pemberian vaksinasi untuk usia anak, yaitu 12 tahun sampai 17 tahun. Apakah keadaannya berbeda atau sama nih seperti yang 18 tahun ke atas nih dok? Saya rasa sama ya, saya sendiri juga belum lihat untuk rekomendasinya. Besok kebetulan saya akan live Instagram sama Prof. Aman. Jadi saya mengajak ahlinya langsung supaya menjelaskan, karena banyak juga nih ibu-ibu yang nanya sama saya, ragu ya, ini gimana dok, bener nggak nih vaksinnya ini udah aman? Memang buat anak-anak pasti ibu-ibu kan lebih concern ya. Makanya saya ajak ahlinya langsung, besok saya live Instagram sama Prof. Aman. Jadi mau saya tanya betul-betul apakah memang IDAI merekomendasikan, lalu bagaimana nanti persyaratannya dan lain-lain.
Ya, besok sih kayaknya saya akan bahas itu sama beliaunya. Berarti ada lanjutannya nanti dengan bincang-bincang dengan Dr. Ning nih ya. Ini dari teman-teman mengharapkan Dr. Ning jadi next Menkes berikutnya di tahun 2024 nih. Kita jadi dokter akan aja lebih enak. Kita lebih menyenangkan. Sukses. Oke, Dr. Ning, coba saya lihat di kolom chat lagi ya. Mungkin dari dokter. Oke, nah mungkin ada penutup dari Dr. Ning untuk keynote speech, keynote message untuk teman-teman semua di sini, para sista yang punya anak-anak, punya keluarga juga nih, Dok. Ya, tetap sama ya kayak tadi yang katanya saya marah-marah 2 hari ini. Pokoknya kalau kita pingin kondisi ini segera membaik, ya kita mulai dari diri kita masing-masing ya. Dengan melakukan 2 hal ini sudah cukup, protokol kesehatan untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain, dan kuatkan sistem imun kita. Itu aja sih intinya. Jadi vaksin juga hati-hati dengan misinformasi yang banyak ya. Justru vaksin ini sebenarnya sekarang adalah salah satu harapan kita, karena dalam 1 tahun terakhir kita hanya mengandalkan prokes dan mengandalkan testing dan tracing dari pemerintah nggak cukup. Ya, terbukti kita 1 tahun ini tidak move on, jadi tetap di kondisi seperti ini. Jadi kita butuh senjata tambahan, mau nggak mau kita butuh vaksin. Jadi tolong didukung untuk program vaksinasi, karena vaksin itu tidak akan melindungi selama tidak dilakukan secara cepat atau cakupannya tidak luas. Sementara tidak begitu ya tidak akan pernah dia efektif ya. Terus bantu juga untuk menekan penularan dengan melakukan 5M, tahan diri ya, mengendalikan diri untuk kalau tidak ada penting-penting udah di rumah aja dulu ya. Kalau memang ada terpaksa harus keluar rumah atau bekerja, lakukan dengan secara aman ya, dengan protokol kesehatan. Mungkin itu dari saya.